Oke, ya selamat datang kembali di Manajemen Podcast. Supaya sekarang kita akan diskusi mengenai DC Studios James Gunn. Kemarin malam Pak, itu adalah pesta besar buat kita para fans yang udah menunggu lama banget James Gunn akan mengumumkan project-projectnya. Nah sekarang kita akan diskusi bareng terkait dengan DC Studios yang udah dimulai oleh James Gunn ini. Di sini kita udah ada Bro Timothy dari Ngelator Indonesia. Halo Bro. Halo. Oke. Dan juga ada Jagon Kancil. Nah, Jagon lokal ternyata hadir di sini, Pak. Halo Bang Onta, halo. Halo. Nah, sambil menunggu feed gue sparkling, kita udah dapat kabar baik-baik banget Pak ya. Di sini ada Marvel juga ada, DC juga ada. Wah ini Januari ini pesta banget sih. Di sini ada banyak pengumuman Pak. Seneng sih. Oke, tapi di sini kita akan bahas mengenai DC-nya James Gunn. Nah, aku tanya dulu dari perspektifnya dari Jagon Kancil dulu deh. Setelah Bang Onta udah menonton si James Gunn mengumumkan dari awal sampai akhir, gimana pendapatnya? First impression dulu deh. Aku mau tahu nih. First impressionku random sih ya. Line up-nya random banget ya. Tapi ya udah sesuai dugaan sih dari awal. Aku mikir kayak ini bakalan random. Ada beberapa line up yang underrated yang nggak banyak orang tahu ya kan. James Gunn sukanya yang kayak gitu. Jadi aku mikir ya pasti bakalan kayak gitu juga sih. Cuman ya random sih. Tapi menarik, ada beberapa judul yang menarik ya, terutama Damian. Ketika Damian diumumkan aku udah blank semuanya, udah gak mikir apa-apa lagi. Itu yang paling menarik sih. Waduh, oh Damian ya, iya sih. Ini semua orang para SNL ke Damian semua ya, gue juga loh. Ya maaf ya, memang kita harus ngomong bahwa memang Damian Wayne Robin ini memang gak pernah dibuat live action sama sekali. Dari dulu sampai sekarang gak pernah ada live actionnya Pak. Karena gini mama men, kalau Batman itu ya, Batman versi James Gunn ini gue kira ya dari Batman Year One kayak, atau dia mulai dari Batman dari nol kayak atau gimana, ternyata langsung digas lo. Digas lo sama dia lo. Iya bener juga sih, ngapain gitu kan, ngapain tiap kali ada Batman selalu dari episode pertama terus gitu, nggak nyampe-nyampe ya. Makanya dibedain juga gitu kan sama punyanya Matt Reeves kan, biar yang mana episode-episode pertama yang ini udah develop gitu kan, jadi menarik sih. Iya sih benar-benar setuju. Oke, thank you Bang Ota atas first impression-nya. Nah, kalau dari Bro Timothy kalau Indonesia gimana nih pendapat ini? Oke, karena ngelantur biasanya bahasnya banyak ke teknik ya, ke teknis ya. Jadi nanti urusan komiknya lah ya kan, IP-nya udahlah Bang Mario aja lah ya, lebih jago kali ya. Ya kalau misalnya buat gue pribadi sebenarnya first impression gue kalau ngomongin teknis ya, ini udah kerasa banget. Ini kenapa kita harus mulai bisa percaya sama James Gunn ya. Ini kita kayak harus mulai mencoba menebarkan hashtag in Gunn with trust ya. Ya kenapa? Karena gini, meskipun masih banyak kayak gue masih lihat masih banyak banget fans-fans di luar sana yang bilang Snyder first. Iya ya, gue itu salah satu fansnya Zack Snyder juga. Ya, gue juga suka banget sama Snyder first. Tapi ya ketika kemarin si James Gunn mengumumkan itu, yang pertama kali masuk di benak gue itu adalah oke, gue bisa percaya sama ini orang. Kenapa? Karena ya itulah yang bisa ngebedain antara James Gunn sama Zack Snyder. Gue selalu bilang kalau misalnya Zack Snyder itu is a good director gitu loh. Bahkan bukan good aja, great director gitu, great director. Itu gue suka banget sama gaya filmnya dia. Tapi masalahnya, meskipun he is a great director, he's not a great leader menurut gue nih ya. Buat gue ya Zack Snyder ya. Ya kalau buat gue pribadi. Nah, kenapa? Karena dari Zack Snyder gue ngerasa kelihatan banget, mungkin ditambah lagi dengan kacaunya Warner Bros saat itu, ya kan. Warner Bros lebih rapi sekarang, dulu mungkin lebih parah ya kan, makanya Zack Snyder nggak didukung gitu kan. Dia juga interaksinya gue nggak ngeliat di komunikasi chemistry dia antara dia sama scriptwriter sama fan sama castnya itu nggak nyambung, chemistry-nya nggak ada gitu loh. Sedangkan yang kemarin si James Gunn presentasiin yang langsung gue ngeh itu adalah dia tuh pengen membuat semuanya terkoneksi, bener-bener terkoneksi, ya kan? Semuanya harus satu filosofi, satu pemikiran sama si James Gunn, gitu loh. Jadi menurut gue, he's a good leader, gitu loh. Jadi dia bener-bener pengen membuat satu DC ini kayak Marvel, bener-bener kayak Kevin Feige yang menaungi seluruh MCU, gitu loh. Jadi rapi, universe-nya dari awal dibangun 10 tahun, bener-bener semuanya ikut visi James Gunn, semua sutradara meskipun ntar ditentuin siapa dengan style yang berbeda-beda, Swamp Thing mau horor kayak gitu kan, misalnya ntar Waller misalnya tiba-tiba komedi kayak kita nggak tahu lah ya. Cuman maksudnya
walaupun beda-beda style tetap visinya sama, dan kata-kata unik yang James Gunn ngomong itu gue garis bawahin banget tuh ya, kata-kata unik, karena kita selalu tahu nih film James Gunn selalu unik-unik, selalu punya ciri khas tersendiri, dan itu pengen dibawain sama James Gunn di seluruh film DC. Nah itu dia yang gue yakin banget, makanya percaya banget gue sama DC, karena dengan adanya fondasi yang kuat nih, benar-benar harus semuanya stick to the plan ya kan, stick to the James Gunn philosophy, bakal keren sih, gue yakin banget, karena rapi gitu, basicnya dapet gitu. Itu first impression gue sih. Oh, oke. Bener ada fondasi yang kuat ya, karena kan dia udah berjanji bahwa dia udah jadi kepalanya dong. Beda halnya dengan Zack Snyder kemarin, dia itu bukan kepala. Bahkan dia hanya punya blueprint aja, tapi dia bukan bos besar dari Warner Bros saat itu. Jadi Warner Bros kan saat itu kan bagaimana kepala yang lah ya, cewek-cewek kayak Kevin Feige, Walter Hamada. Apa tuh? Kacau. Ya. Kacau. Ya begitulah. Makanya dengan arahan David Zaslav juga yang mendukung James Gunn, dan juga oke lah, gue sih kepada lu deh. Gue punya budget, lu yang tolongin semua sebagai kepalanya deh. Lu yang atur keuangan, lu yang atur projectnya, sikat dah. Itu dimotivasi sebagai kepala Warner Bros yang baru sih gitu. Iya. Zack Snyder kan gimana ya? Gue ngeliat dia tuh orangnya kreatif banget loh. Zack Snyder tuh kreatif banget. Setiap filmnya tuh selalu, keren banget gitu. Beda banget. Ben Affleck ya bisa tiba-tiba Batman jadi begini, tiba-tiba ternyata Robin yang mati itu Dick Grayson. Itu kan kayak out of comic gitu loh. Bener-bener isi kepalanya James Gunn, si Zack Snyder doang. Tapi ya dia nggak bisa ngebawa itu karena pertama Warner Bros cacat gitu kan. Jadi dia nggak bisa membuat semuanya jadi rapi. Ya beda sama James Gunn nih. Sayangnya dia juga nggak bisa ini ya, mengkondisikan alat project yang lain. Artinya ada beberapa naskah aja sih yang aku lihat ya. Lagi yang aku lihat seperti itu sih kalau Zack Snyder. Makanya kita harapkan James Gunn bisa lebih rapi lah. Gitu sih kalau dari aku sih. Oke. Tapi sekarang dari berbagai macam project yang kalian excited banget dari awal sampai akhir nih. Nah, ini nih. Kalau maaf nih, kemarin pada saat aku live reaction kemarin itu gue semuanya antusias banget. Bahkan sampai ke project kecil pun aku sangat antusias. Selain Batman Brave and the Bold tuh ya, karena kan kemarin jadi highlight itu adalah Damian Wayne jadi live action. Superman-nya, jangan kata-kata kelas A lah ya, yang orang-orang umum tahu lah. Tapi kalau aku sih yang paling excited itu adalah Swamp Thing, Pak. Swamp Thing. Ya. Gila, aku dari dulu tuh aku suka banget sama film-film yang tentang monster-monster kayak gitu kan, film-film horor kayak dari Universal Studio ada banyak kayak kan. Jadi ya, itu pasti bakalan bagus banget sih. Kemarin kan sebenarnya kalau di series itu masalahnya itu di budget ya. Karena series itu nggak mendapatkan banyak uang, ya kan. Kalau di film pasti mereka bisa lebih all out lagi. Jadi orang-orang banyak yang mikir, kenapa sih Swamp Thing sebagus itu di cancel? Wah payah nih, karena uang nggak dapet duitnya. Ya kan, siapa yang mau rugi segitu banyaknya? Tapi mereka tahu kok kalau IP-nya itu memang berharga ya kan, udah kebukti kemarin akhirnya dibuat jadi film. Jadi ya suka banget. Siapa tahu ini bisa jadi awal dari Justice League Dark kan ya kan, Swamp Thing di sini. Ya Justice League Dark ya. Itu makanya memang Swamp Thing kalau udah muncul berarti udah pas nih. Ini pasti bakal ada koneksi dengan John Constantine lah, Zatanna. Ini udahlah fondasinya, Pak. Swamp Thing udah ada nih. Jadi di gua langsung Swamp Thing dijadikan. Kalau maaf ya, Monsterverse di DC tuh mereka tuh jarang banget yang bikin. Semua live action jarang banget, cuma Swamp Thing doang. Anjir, kenapa sih? Para eksekutor tuh aduh astaga. Makanya itu yang aku excited di Swamp Thing yang paling aku suka. Tapi kalau dari kalian nih, dari Bang Ota dulu deh. Sepanjang project apa nih yang Bang Ota suka? Yang paling langsung kita semua gitu. Pasti sama. Kita semua pasti sama berdua. Selain Batman, selain Batman, apa kayak gitu? Aku nggak bisa bilang selain Brave and the Bold sih, karena emang itu yang paling bikin aku blank sepanjang pengumuman kan ya kan. Ya meskipun aku excitednya bukan lebih ke Batman sih, tapi lebih ke Damian kan. Itu soalnya menurutku tindakan yang nekat dan gila banget dari James Gunn ya. Nggak nanggung-nanggung. Waktu aku lihat ada gambar waktu bilang Brave and the Bold, aku langsung mikir wah Batman dan Robin nih. Akhirnya ada di Grayson. Tiba-tiba makin ke atas itu gambarnya Damian Wayne. Aku blank langsung loh. Astaga, Damian Wayne si anak setan favoritku ya kan. Damian Wayne itu karakter yang ya emang anak setan kan, dia demon, maksudnya kan demon Damian kan. Dan dia itu memang menarik banget sih. Dia bahkan ya setelah Robin ketiga tim Drake
kurang disukai sama banyak orang ya kan. Tiba-tiba Robin keempat langsung Damian Wayne melesat banget, popularitasnya luar biasa. Damian Wayne itu karakternya juga beda sama Robin yang lainnya. Dia lebih ke assassin ya kan, dia anaknya assassin, anaknya Ra's al Ghul. Dari secara cerita originnya dia udah menarik ya kan, udah narik Talia, udah narik Ra's al Ghul, ada Deathstroke juga ya kan. Waktu dia masa kecil dia ya kan dia dilarikan ke rumahnya Batman karena tempatnya Ra's al Ghul itu kena serangan Deathstroke kan. Kena serangan Deathstroke ya. Iya, jadi ya menarik banget sih. Cuman aku nggak tahu apa ini bakalan jadi awal pertemuan Batman dengan Damian, yang artinya pasti bakalan ada Ra's al Ghul, Talia, dan Deathstroke juga. Atau mungkin di sini Damiannya udah beberapa tahun tinggal sama Batman, siapa tahu. Tapi yang menarik itu ya, itu dia bilang terinspirasi dari based on Grant Morrison comic. Dan itu gambarnya juga itu gambar dari Grant Morrison comic, itu Batman dan Robin covernya. Dan itu Batman-nya di situ sebenarnya bukan Bruce Wayne tapi Dick Grayson, ya. Ya, tapi dari James Gunn udah mengatakan dia mengangkat bapak dan anak. Ya berarti kan Bruce Wayne dan Damian kan. Dick Grayson sama si Damian mereka partner, bukan itu, bahkan villain sih. Tapi Damian itu selalu nyari masalah, Pak. Damian bangkit. Ya. Tapi gini loh, Batman and Robin-nya Grant Morrison juga ada hubungan bapak dan anak, karena yang jadi Batman di situ Dick Grayson dan juga yang jadi Robin Damian itu dua anaknya Bruce Wayne. Dan di situ Bruce Wayne-nya meninggal dan mereka berdua berusaha nerusin legasinya Batman lah. Jadi ya aku agak khawatir juga sih. Semoga aja tetap Bruce Wayne ya, karena aku pengen lihat dinamiknya Bruce Wayne sama Damian dong. Nggak usah langsung tiba-tiba Dick Grayson jadi Batman dong. Random banget. Nggak sih, nggak mungkin. Karena dari James Gunn kan juga udah ngomong, ini planning, mungkin Batman The Brave and Bold itu bukan film pertama Batman. Gue cerita di situ karena lagi-lagi James Gunn kemarin itu mengumumkan itu gak semua proyek yang dia umumkan, Pak. Karena lagi-lagi ini kan 10 tahun. Jadi kemungkinan benar juga sih ya. Jadi kemungkinan Batman Brave and Bold ini kemungkinan ya film terakhir gitu atau gimana kayak gitu kan, masih lama 10 tahun, Jil. Masih banyak banget slot. Gitu. Mungkin ada beberapa film yang ada di tengah-tengahnya yang udah diumumkan kemarin ya. Yang jelas yang paling pertama kayaknya Superman. Soalnya Superman 2025 cepet banget aku lihatnya kayak pengumuman 2025 2 tahun lagi. Padahal James Gunn di situ bilang dia lagi nulis naskahnya dan udah setengah. Nah, artinya kan masih belum setengah kan. Cast-nya masih belum, produksinya masih belum ya kan. Belum lagi ngurusin ngeditnya segala macam. Iya, post production-nya itu kan lumayan lama tapi udah di slot 2025, berarti itu film pertama sih. Prioritas banget Superman. Iya, Superman. Ya harus lah. Harus. Iyalah. Ya sih benar-benar tapi aku juga tahu sih kenapa si James Gunn mengangkat Project Batman Brave and Bold itu karena dia mau bikin pengumuman Batman ini lebih berbeda lah ya. Lebih berbeda ya. Biar ngangkat market lah. Oh, ternyata James Gunn ngangkat Damian Wayne. Nah, itu. Aku tepuk tangan coba anjir Damian Wayne. Oke, tapi dari Bro Timothy nih, selain Batman, Superman excited enggak sih? Nah, ada teori enggak Superman Year One yang akan disampaikan oleh James Gunn ini? Gimana ya, gini ya, gue ya sebenarnya sama ya. Kalau ngomongin yang paling excited ya pasti Batman. Orang gue fans sejati Batman, gila dari dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat Superman, oke, excited ya, excited. Cuman kalau misalnya ngomongin teori Superman dengan ngomongin Superman Legacy, ya pilihannya menurut gue dikit. Dan menurut gue ya salah satunya ya cuman ya original Superman, ya mau apa lagi gitu loh. Ya menurut gue pasti original Superman nih yang dimasukin nih, ya kan. Dan mungkin gue setuju banget nih sama yang kita omongin sebelumnya nih, sebelum kita mulai record, si Bang Onta bilang mungkin bisa bikin Superman versi klasik gitu kan, yang lebih old school version Superman. Itu keren karena kita selalu ngelihat Superman yang versi modern terus ya kan. Udah Superman-nya Superman-nya Henry Cavill ya kan, Superman-nya yang di cewek kan, Superman yang bahkan yang udah agak lama 2006 pun Superman Brandon Routh juga udah lebih modern gitu loh. Gue juga pengen lihat yang versi klasiknya kayak asik juga kalau misalnya mau dibawa. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin project yang bikin gue tergila-gila selain Batman, itu Lanterns. Oh iya, Lanterns. Karena iya. gue pas denger James Gunn, wah ini kayak
Oh my god, gila. Lantern semua dibuat TV series. Dan yang lebih gilanya lagi, yang gue nggak ngerti lagi nih James Gunn, apa coba isi kepalanya? Karakternya langsung dua-duanya, bos. Langsung si John Stewart sama Hal Jordan itu kayak nggak pernah dilakuin. Gue terakhir ngeliat mereka berdua paling di Justice League Animation gitu kan, mereka berdua pernah gabung gitu kan di satu grup, tapi ya maksudnya nggak ada indikasi seri-seri lain yang bikin ada mereka berdua gitu, langsung mereka berdua. Dan yang lebih anehnya lagi di sini James Gunn bilang dia pengen lebih mengulik masalah detektif ya, masalah detektif dan misteri nih di seriesnya Lanterns ini ya. Soalnya gue gak pernah kepikiran sama sekali kalau Lanterns bisa dibuat sebagai series yang detektif gitu. Gue selalu kepikiran kalau misalnya ngomong Green Lanterns, oh ya fiction gitu kan, fiction action gitu kan, ya langsung track back ke filmnya Ryan Reynolds dulu gitu. Nah makanya pas gue ngelihat dibikin detektif misteri, keren juga karena kita tahu sendiri para Lantern ini polisinya galaksi gitu kan, polisinya galaksi. Dan mungkin detektif yang dia garap sama James Gunn, menurut gua nih pribadi itu di luar bumi, menurut gua ya, ini di luar bumi nih misterinya nih, something problemnya tuh bukan di bumi menurut gua nih ya, kalau gue bilang sih itu. Ya, gue juga setuju sih. Memang basis operasinya Hal Jordan, John Stewart itu kalau mereka udah dari Green Lantern, sebenarnya mereka tuh kebanyakan di luar bumi. Ya di Panen Oa, namanya Panen Oa kan kalau di Lantern ini kan. Dan kenapa namanya Lantern? Gue udah curiga kenapa namanya Lantern. Itu berarti James Gunn bakal explore Lantern yang lainnya. Yellow Lantern, Sinestro Corps, Red Lantern, White Lantern. Wah, jadi langsung tepuk tangan langsung di situ sih. Iya. Karena mau apa? Ini yang WB nggak bisa lakukan dari dulu. Soal ternyata mereka tuh bagi mereka tuh aib. Iya ya, makanya ya. Sayang banget ya. Dan ya sebenarnya sayang juga kita nggak bisa ngelihat Green Lantern versi Zack Snyder. Padahal udah hampir aja kejadian tuh. Udah hampir aja dia mau dibuat gitu kan. Nah, udah di post credit scene udah ada gitu kan. Di deleted scene itu udah ada, diganti Manhunter kan. Sayang banget. Sayang banget sih. Satu gak cocok menurut gua. Karena kalau Green Lantern tiba-tiba nongol di situ tanpa gak ada konteks tuh menurut gua tuh kayak maksa. Karena lagi-lagi Green Lantern di DCU itu baru nongol di Secret Justice League. Itu kacau sih kalau misalkan, makanya lebih cocok sih Martian Manhunter. Karena dari awal Man of Steel dia udah ada. Gitu. Cuma kalau Green Lantern makanya di DCU sayang banget Zack Snyder gak bikin tuh, aktornya udah syuting tuh udah ngabisin waktu, ternyata gak jadi lo. Gue jadi dia bangsat lah. Gak jadi. Fondasinya bagus loh, udah dimunculin di scene-nya pas Darkseid si Uxas datang ke bumi, itu udah bagus banget tuh. Backstory-nya keren banget, dengan cincin yang dia kepotong mati, cincinnya langsung pindah terbang lagi. Yang kita tahu itu harusnya ke Hal Jordan harusnya kan. Itu keren banget nih, keren banget maksudnya. Itu udah bagus backstory-nya. Tapi dengan si James Gunn ngumumin series Lanterns dan series-series lain yang dia udah umumin ini, menurut gua pilihan-pilihannya tuh tepat loh. Seriusan, gua nggak ada satu series pun dari James Gunn yang diumumin yang menurut gua, aduh kenapa ini? Nggak ada loh, seriusan. Buat gua pribadi, ini tepat semuanya karena ini bisa ngebuat sebuah fondasi yang cukup bagus, bisa meluasnya kemana-mana, setiap karakter bisa perluasannya kemana-mana, dan bisa memperluas ke karakter-karakter utama yang kita udah kenal selama ini. Karena kan kita tahu dari Project James Gunn nih, masih banyak nih karakter-karakter terkenal yang nggak dimunculin kan. Nah, tapi dengan ada project-project ini, mungkin James Gunn kita tahu sendiri sering ngebuat karakter-karakter yang nggak terkenal gitu kan istilahnya, jadi terkenal. Nah, dengan itu mungkin dia bisa baru koneksiin ke karakter-karakter yang kita udah tahu. Nah, kita lupain bener tuh kata Bang Ontak, kita lupain dulu lah Zack Snyder ya kan. Ya mau aja-aja kayak Gal Gadot, ya Jason Momoa, walaupun gue fansnya banget ya. Cuman oke lah, kita lupain dulu lah ya. Kita ngomongin basic-basicnya dulu gitu kan, karakter-karakter lain dulu. Aku sebenarnya juga pengen Snyderverse lanjut ya. Cuman at this point, kalau kita terus ngotot-ngotot buat lanjut-lanjut, kita justru menunda pekerjaan mereka karena mereka punya pekerjaan yang lainnya. Zack Snyder punya banyak pekerjaan lainnya selain DC, dan kayaknya mending dia fokus ke situ aja daripada dia mandek di posisi situ-situ yang terus. Kalau kita suka sama Zack Snyder, ya biarkan dia bekerja dengan hal-hal yang barunya, karena itu juga sukses gitu loh. Yang kemarin itu kan gila. Sukses itu. Ya kan, jadi ya begitu juga dengan Ben Affleck, dia punya beberapa proyek lain. Gal Gadot ada Cleopatra katanya mau buat juga ya kan. Jadi mending ya ini masalahnya gini loh. Kita berkaca sama Henry Cavill kan. Kalau andai aja kita nggak terlalu ngotot dia buat lanjut ke Superman dan segala macam, dia bakalan tenang di The Witcher dan segala macam, mungkin bakalan ada
proyek-proyek lainnya juga gitu kan. Justru karena kita terlalu ngotot buat ini itu akhirnya justru menyusahkan aktor-aktornya. Jadi mending kalau mau move on ya udah lepaskan mereka biar mereka dapat pekerjaan yang lainnya, fokus juga banyak pekerjaan lain yang hebat kok selain DC kok. Kalau kalian suka sama aktornya ya bebaskan mereka lah, ya kan. Ezra Miller juga pasti ada di Wizarding World, katanya mau lanjut juga gitu kan, ada ributnya. Ya, Fantastic Beasts. Mumpung dia masih sehat Pak ya, si Ezra Miller kan udah mentalnya udah sehat jadi bisa kerja lagi lah. Ya. Nah, satu hal nih yang gue tangkap dari masyarakat nih. Gue ngerasa ya orang-orang masyarakat di luar sana yang gak suka banget sama DC, selalu ngebenci DC gitu, dan mereka tuh selalu alasannya sama. Gue rata-rata gue selalu tangkap sama, ya elah ribut mulu, selalu mau di TikTok gue kayak YouTube gue kayak komennya pasti apaan sih DC ribut mulu, ribut kayak gitu mulu alasannya. Tapi ya gini loh guys, kita maafkan aja lah ya Warner Bros. Gue tahu emang hancur, nggak ada yang kita nggak bisa denial lah Warner Bros tuh sampah gitu dari kemarin-kemarin. Tapi ya dengan perombakan yang dilakukan oleh James Gunn sekarang ya kan, David Zaslav gitu kan presidennya, ya kita percaya lah, gue udah percaya banget kalau misalnya udah buat kayak gini, ya udah nggak bakal ribut lagi guys ya. Udah kita ribut sekali, untuk masa depan stay kayak MCU gitu loh. Padahal juga sebelumnya nggak pernah ribut kan. Ya mungkin mereka tuh gini Bang Onta, mungkin anggapannya kayak saya diam aja ya, Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer gitu. Mungkin anggapannya gitu. Superman Brandon Routh lah, Henry Cavill gitu loh maksudnya. Ya sorry kalau karakternya populer ya, terus dibikin terus jadi film ya. Kan beberapa dekade dibikin terus Batman sama Superman memang yang paling wow sih. Nah, memang gua kalau gua sih lihat para netizen sekarang ya, mereka taunya di MCU only, ya kan? MCU only. Tahu Marvel sebelum MCU? Nggak tahu. Lu tahu Blade gak? Blade trilogi. Fantastic Four zaman dulu tahun 2005. Nonton? Enggak. Gepek lu, kesel banget gua sama boy MCU yang MCU ditadet tuh, astaga, bocil. Gua lihat bocil-bocil semua. Makanya kalau kita DC kan kita udah terbiasa dengan berbagai macam ribut. Jujur aja, gua salah satu orang yang bisa dibilang gua udah terbiasa banget dengan ribut DC. Entah itu di Deus Ex Machina lah, entah itu di James Gunn. Jadi kalau mau bikin ribut, kalau ada kekacauan di tengah-tengah project, bodoh amat gua. Yang penting gua mendapatkan apa yang gua inginkan. Itu aja lah. Kalau dari gua, karena yang kita udah betul itu ada Green Lantern. Itu aja yang aku langsung astaga anjir. 10 tahun lebih gila kita nggak dapat Green Lantern live action, bangke WB. Iya, bener loh. Itu karakter padahal karakter ikonik loh, ikonik banget. Populer banget deh. Iya, favorit ikonik banget kayak ya Green Lantern. Siapa lagi sih hero kayak gitu gue tanya? Gak ada hero kayak gitu. Green Lantern, the one and only gitu. Makanya ya dengan ada Lantern sini ya, waduh keren banget lah. Dan ini ya, ini hal-hal singkat aja ya. Gue banyak banget yang komen di TikTok gue, Bang, kenapa Green Lantern-nya Ryan Reynolds kenapa jelek? Gue nonton keren-keren aja. Banyak banget yang komen kayak gitu. Banyak komen. Ya sebenarnya ya up to you guys sebenarnya kan. Ya, kalau misalnya kalian mau bilangnya bagus ya oke. Ya cuman kita sebagai pengamat yang udah lebih sering nonton film, tahu mana yang lebih bagus mana yang enggak, rata-rata gitu kan. Ya, dan dengan kritikus yang sebanyak itu ya kita bisa definisikan kalau Green Lantern filmnya gagal gitu. Gak usah, ya kan? Gagalnya bukan dalam ceritanya juga gagal, cerita gagal, animasi gagal, filmnya gitu-gitu doang, astaga. Semuanya gagal. Iya. Gak ada yang baru gitu loh, makanya astaga. Dia ratusan di situ juga aktingnya kayak ditahan-tahan gitu loh, kayak gak dikeluarin gitu loh. Kalau Deadpool kan jangan dikeluarin semua, Deadpool itu literally dia sih. Ratusan bukan acting, itu dia sendiri. Iya benar. Aduh, ya itu sekacau itu Green Lantern ya. Maka itu sebagai aibnya besar DC selain JL-nya 2017. Iya loh. Ya itulah. Ya itu makanya yang bikin orang ngomong ribut-ribut itu udah Justice League Joss Whedon ganti lagi Snyder Cut gitu. Habis itu sekarang James Gunn ganti lagi. Ya mungkin gara-gara gitu kan, kayak gitu terus gitu. Ya dengan adanya ya kita doakan aja Bumi Langit kayak gitu Pak ya. Gue takut juga Bumi Langit kalau gitu-gitu. Aduh jangan please jangan please jangan lu ngancurin banget sih. Aduh jangan takut semua. Gue takut sih dulu Pak. Gimana Bang Ota ini soal itu? Gimana? Well, Bumi Langit Indonesia belum sampai di tahap itu sih. Kalau memang ada sesuatu yang gagal ya udah selesai semuanya, nggak ribut lagi. Oh iya. Mungkin akan ada ribut setelah 20 tahun kemudian. Bener sih ya, budgetnya kan. Budgetnya kan nggak akan bisa.
Ya ngapa lah kalau dibutuhan-butuhan kemudian apa salah semua proyeknya bagus ya. Masa semua proyek terkumpul nggak yang main ribut asal DCU kemarin tuh makanya why kenapa sih? Ya lagi-lagi. Makanya kalau kalian lihat di Bumi Langit itu banyak yang bilang kok perasaan musuhnya terlalu oke banget ya, tiba-tiba langsung Dewi Api, ada 5 Panglima, ada langsung main Dewi-Dewian dari Purbakala. Ya karena ini proyek once in a lifetime, jadi mereka nggak mau langsung slow. Siapa tahu nggak ada jaminan, soalnya kalau bakalan sampai misal 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian nggak ada jaminan. Jadi langsung jor-joran aja. Nanti kalau misalnya banyak yang suka ya nambah buat yang lain. Ada banyak sebenarnya sih. Cuman ya kayak gitulah. Menurut kalian arahnya kemana ini? Masih belum kelihatan banget ya arahnya mau kemana ya, musuh-musuh utamanya ya? Belum. Masih belum jelas sekali. Tapi karena judulnya chapter 1 Gods and Monsters ya. Iya, kan Gods and Monster ya. Gua masih bener-bener kepikiran nih, ini chapter 2, chapter 3 ya bakal apa gitu judulnya. Awalnya Gods and Monster ya, berarti si James Gunn ini pengen kasih kita sebuah fondasi di mana kalau DC ini build up-nya itu ya dari dewa-dewa di zaman mitologi zaman dulu ya kan, sama monster-monster yang memang sudah ada gitu kan. Ya kalau monster mungkin kita baru bisa ngeliat di Swamp Thing, tapi di film-film dan kayak kemarin tuh apa ya, series animasi yang mau dibuat James Gunn, ada. apa tuh namanya? Nah itu gue lupa namanya project itu. Gue tadi habis bikin videonya apa tadi. Iya. ada. Iya, itu yang kayak animasinya, terus yang animasi. kita belum kenal tuh. Ya kan, sama kayak grup yang anti-hero itu The Authority, ya kan? The Authority Yeah. Itu epic sih. The Authority, by the way, buat yang belum tahu, The Authority itu tim bukan mereka superhero, cuma mereka tuh udah kayak The Boys. Dan arti mereka itu udah gak bikin masalah gak masalah tangkap dia, bunuh Pak. Mereka bunuh loh Pak. Itu bangsa. Tapi posisi mereka adalah mereka itu taat banget dengan politik. Mereka taat mereka taat juga dengan hukum negara. Jadi ya mereka sebagai namanya kan for the greater good ya. The Good, tapi eksekusi mereka tuh brutal. Itu The Authority di situ. Kalau menurutku ya, dengan adanya judul Gods and Monster, kalau aku kok kepikiran lawannya bakal Ares ya. Villain utama untuk JL itu adalah Ares. Oh iya, bentar. Chapter 1 harusnya ada big villain-nya nggak sih? Iya kan? Harusnya ada. Harusnya ada kalau misalnya Gods and Monsters. Clue salah satu petunjuknya itu di pengumuman soal Lantern, waktu itu bilang kalau mereka menemukan sesuatu yang menyeramkan, ya kan, yang katanya bakalan jadi masalah besar di cerita keseluruhan. Oh, berarti ini musuhnya udah musuh tingkat galaksi dong berarti dia. Waduh. Ya berarti galaksi kan ya. Tingkat galaksi. Tapi sebenarnya itu oke karena udah ada Superman juga, aman juga sih. Udah ada Superman. Supergirl-nya juga bukan di bumi kan kayaknya kan ya. Dari art ininya ya, art konsepnya ya, dari konsep artnya ya. Oh ya? Kalau Galaxy apa nggak tahu kejauhan Pak ya, masa arti kita nggak tahu apakah kita udah ada Lantern gitu kan, kalau nggak main Galaxy buat apa Lanternnya gitu. Udah ada Lantern, udah ada Superman sih ya, asalnya aman-aman kalau emang mau Galaxy gitu ya. Di Authorities juga mereka travelnya lumayan gitu kan. Ya ada Apollo juga di situ, Apollo yang kekuatannya dari matahari juga, salah satu tiruannya Superman. Iya benar. Gua masih ingat. Kalau menurut gua sih lawannya adalah Ares. Entah kenapa mereka tuh mau bikin spin off Wonder Woman ya, karena yang apa namanya? Paradise Lost. Paradise Lost ini kan spin off yang Wonder Woman. Ya literally kayak Batman, spin off-nya apa? Gotham series. Superman, series apa? Smallville kan. Makanya gue bikin ini kayak spin off Wonder Woman sih, gue langsung ngomong. Ini berarti Netflix ini kayak spin off ini gue masih jadi spin off karena mereka masih satu series. Tapi kayaknya ini era zaman dulu nih, feeling gue ya. Ini era jadul nih. Era zaman dulu. Sebelum ada si Wonder Woman kayaknya. Si Diana, iya. Kayaknya ya ini era zaman dulu ya, ketika mereka masih, dan si James Gunn juga ngomong kan, ini bisa pengen dibuat ke arah kayak Game of Thrones, dia bilang kan. Game of Thrones, ya kan? Makanya ini, waduh, James Gunn nih, gue sukanya dia tuh bisa bervariasi banget gitu. Kalau misalnya kita lihat Zack Snyder dulu, selalu setiap tone-nya tuh apa ya, paling Shazam doang yang menurut gue beda gitu kan. Shazam dibaca yang beda, tapi sisanya Batman kayak Superman, Man of Steel gitu kan, Wonder Woman, Aquaman pun juga ya mirip-mirip nih dari segi color grading, dari segi konsep cerita, ya kan, dimensinya juga sama semua. Tapi kayak kalau gue lihat dari arah James Gunn, dia pengen buat yang lebih luas, ya
kalau misalnya si Swamp Thing dibikin horor banget gitu kan. Nanti kalau misalnya versi yang misalnya The Authority misalnya brutal banget ya kan. Kalau misalnya versi yang animasi nanti kan yang lupa sih apa sih namanya? Yang film yang series animasi yang James Gunn bilang tuh. Ada. Nah, itu Gue lupa namanya. kayaknya komedi. itu kayak komedi karena gue ngeliat itu ada satu karakter. Itu Weasel gak sih? Oh iya. Oh. Lihat deh. Gue langsung pas si James Gunn umumin, gue lihat set. Itu yang paling pojok kanan. Kalau lo perhatiin ya, itu ada binatang yang kayak gila. Weasel itu yakin banget gue. Weasel yang di Suicide Squad 2. Oh, Hey. Oh, Iya. berarti Whistle tuh berasal dari kelompok itu, terus dia ditangkap oleh si Amanda Waller gitu. Maybe. Saya Weasel nih kita nggak jelas nih. Yang terakhir aja nggak jelas kan, dia katanya kan mati tolol gitu kan, tenggelam. Terus habis itu ternyata dia masih hidup lagi kan di credit scene-nya, kalau nggak salah credit scene di Suicide Squad masih hidup lagi tuh. Kita nggak tahu nih, mungkin ini asal usulnya Weasel dikasih. Soalnya kita tahu Weasel pengisi suara voice actor Shin Gun, dedenya James Gunn sendiri. Oh gitu. Jadi ya udah pasti ada. Iya, udah pasti ada dia. Pasti dimasukin lagi. Padahal ngomongnya cuma Tapi memorable Pak ya. Meskipun gitu tapi memorable sih. Banyak banget yang berbincangkan dia sih Whistle. iya. Orang dari trailernya aja udah aneh banget yang ini. Yang di penjara itu trailer desa inget banget gue tuh. Aneh banget. Tapi sayang Pak ya, Suicide Squad tuh gak munculin Bloodsport lagi. Gua mau lihat dia tuh lempar Superman gimana. Gak ada Iya lo Bloodsport. Penasaran juga sih. Idris Elba, tuh. Ya, tapi ya gini, James Gunn udah mengatakan dari proyeknya dia dari Suicide Squad, Peacemaker, sampai Shazam 2, Aquaman 2, Blue Beetle, kita udah berkonfirmasi bahwa ini akan langsung menuju ke DCU-nya dibuat James Gunn. Tapi kayaknya ini aneh juga nih, maksudnya bisa jadi kalau gue bilang ya, nggak tahu kalau pendapat gue pribadi, kalau dari kata-katanya James Gunn ngomong, gue sih nggak yakin loh Shazam 2 ini bagian dari DCU. Gue bilang enggak. Gue bilang tetap Zack Snyder. Tapi ini yang ngelit nih. Ini yang ngelit. Dan entah kenapa ini kita harus lihat post credit scene ya Shazam. Gue nggak tahu nih, kayak ada something yang menurut gue ya. Nanti Shazam 2 harusnya nih yang ada mungkin bisa aja ada Flash gitu kan di post credit scene. Dan gue nggak tahu nih hubungannya Shazam sama Flash mau diapain. Apa pengaruhnya Shazam sehingga Flash bisa meribut DC ini gitu. Pengaruh Shazam bukan. Ya yang dimaksud James Gunn ini adalah ya dari project seperti Shazam, Aquaman 2, Blue Beetle ini akan langsung di-reset ke Flashpoint. The Flash ini dalam arti gini, kalau kita berkaca dengan komiknya The Flash itu kan dalam arti dia kan meriset yang namanya itu dari segi originsnya mereka doang. Tapi dalam segi cerita tetap lanjut. Itu di komik Flashpoint. Makanya kita kalau misalkan dia akan meribut setelah Universe Jack Shutter ke DCU-nya James Gunn, berarti yang diribut adalah asal usulnya mereka doang. Tapi cerita tetap lanjut. Makanya gue langsung mikir, jadi konsepnya itu adalah komik, itu adalah konsep Flashpoint. Bisa jadi begitu ya. Bisa begitu. Tadi gini, kalau buat yang udah baca komik pasti tahu lah, di Flashpoint kan udah menjadi Flashpoint, tapi semua hancur kan ya. Semua udah hancur, semua udah beda. Tapi setelah The Flashpoint itu melakukan Flashpoint kembali. Dia melakukan Flashpoint 2 kali loh di komik Flashpoint itu. Kan dia kan ini ya memperbaiki timeline utama kan jadi normal lagi, tapi konsekuensinya adalah semuanya nggak sama lagi. Itu Flashpoint tuh. Makanya ya lagi mungkin origin mereka dirubah. Sama halnya mungkin Superman-nya bukan di Kevin lagi ya, dalam arti dia mungkin jadi lebih muda lagi mungkin ya. Gua langsung mikir iya berarti ya, bener juga, mungkin juga ya si Jason Momoa sama si Wonder Woman segala sama si Shazam, mereka kayak Wonder Woman kan, yang gue selalu permasalahan dari yang podcast kemarin juga gue permasalahan banget kan, ini Aquaman 2 ini apaan coba, kenapa di timeline-nya sesudah The Flash? Kalau misalnya emang The Flash udah mengakhiri semua Snyder first, ngapain ada film Aquaman 2? Tapi kalau misalnya emang bener misalnya origin story-nya doang yang dirubah, bisa jadi. Jadi Aquaman 2 emang udah masuk nih ke eranya James Gunn gitu kan. Jadi Aquaman 1 tuh ya beda, udah Aquaman 1 nggak ada gitu kan. Bisa jadi kan? Bisa jadi mungkin bisa jadi ada, cuman asal usul lahirnya si Aquaman ini aja agak dibuat beda. Contoh perbedaan gini, kalau kita ngomong di Batman ya, kita ngomong yang lebih simpel Batman di originnya dia dibunuh oleh perampok, yang dimana kita tahu di komik lama itu yang bunuh adalah Jor-El kan ya, Jor-El anak buat si Carmine Falcon. Tapi kalau di komik New 52 itu yang bunuh siapa? Joker. Itu buat dia beda, makanya mungkin originnya bukan akan dibuat beda setelah Flashpoint ya, mungkin ya hanya seperti itu lah ya. Tapi kejadian yang ada di film pertama mungkin akan dibuat canon
Itu sih. Jadi kerasa ributnya itu nggak yang maksa gitu loh. Oh, berarti dia ributnya nggak maksa. Cuman lagi-lagi Pak, ya jadi pertanyaan kalau ada fans yang mengatakan juga bener dan gue juga setuju. Kenapa kalau gitu kok Superman-nya Henry Cavill kok dipecat? Karena Batman-nya juga udah dibuat tua di sini karena kan udah ada Damian Wayne. Ya, Why? ini dia. Ini langsung oh ya bener ya. bener nih, bener. Kenapa gak dilanjutin Henry Cavill tuh udah. Tapi ya mungkin ya kalau gue bilang ya mungkin ya umur kan yang dijadi alasan umurnya Henry Cavill udah tua bilang kan. Menurut gua itu alasannya James Gunn doang. Menurut gua James Gunn emang gak suka sama style actingnya si Henry Cavill menurut gua karena setiap film James Gunn gua perhatiin aktor-aktrisnya selalu punya ciri khas tersendiri, pasti punya ciri khas. Sedangkan Henry Cavill gua nggak pernah lihat dia punya ciri khas. Bahkan acting yang udah membaik di film Enola Holmes pun kurang banget menurut gue. Henry Cavill kurang banget. Jadi itu menurut gue alasannya James Gunn oke lah kita Henry Cavill stop di sini. Gue pengen sesuatu yang something lebih fresh, yang actingnya bisa memenuhi ekspektasi gue. Dan kali ini ya caranya ya versi Superman yang lebih muda gitu kan, cari aktor yang beda gitu. Apalagi dia kan yang nulis naskahnya ini kan Superman yang ini kan, yang dia yang nulis. Katanya dia, katanya dia benar-benar udah mendalami banget ya dia bilang ya. Nah, gila sih. Nah, berhubung kita ngomong soal Superman, nah aku mau tanya ke kalian nanti pendapatku yang terakhir-terakhir aja. Menurut kalian dengan Superman yang versi Year One ini, alias yang Superman pertama, feel ini siapa? Teori aja dan apa alasannya? Teori lihat aja kita di sini. Apakah Lex Luthor kah, atau General Zod kah, atau Brainiac kah, segala macam. Terserah kalian. Gimana dari pendapat kalian? Dari Bang Onta dulu nih. Dari Bang Onta setelah tahu Superman Universe ya, feelingnya menurut Bang Onta siapa di sini? Well, aku dari dulu bukan fans Superman sebenarnya, jadi aku nggak tahu banyak soal Superman. Oke, nggak. Aku fans berat Batman dari kecil ya, jadi agak susah buat masuk ke. Tapi kalau dari penjelasannya James Gunn kemarin yang bilang dia berusaha menyeimbangkan heritage-nya Kryptonian dan segala macam, kayaknya musuhnya bukan Lex Luthor sih. Ya, betul. Kayaknya bakal berhubungan sama Kryptonian kayak gitu kan. Aku juga nggak tahu kira-kira bakalan siapa, cuman aku tahunya Zod doang sih, karena Zod udah beberapa kali muncul di film-film Superman sebelumnya kan, yang tahun klasik juga ada. Jadi siapapun itu mungkin kayak berhubungan sama. Tapi Brainiac juga nge-storage itu nggak sih? Kryptonian kayak gitu nggak sih kalau nggak salah? Brainiac itu sebenarnya bukan dari planet Krypton. Brainiac itu dari planet Kolu. Iya. Planet-planet lain yang nyimpen. Entahlah, aku kayak inget musuhnya Superman yang nyimpen storage DNA-nya. Oh, gitu. Kalau DNA, Brainiac itu adalah kolektor. Brainiac itu adalah dia tuh suka ngoleksi berbagai macam planet di multiverse. Itu Brainiac. Jadi kalau mungkin Brainiac ya, kalau mungkin gue justru kalau mungkin Brainiac, karena Brainiac juga kalau James Gunn mau bikin beda ya Brainiac ya kalau gue lihat sih. Apapun itu kayaknya memang bukan Lex Luthor sih, kayaknya itu berhubungan sama heritage-nya Kryptonian. Jadi bakalan masuk ke arah Kryptonian lebih dalam mungkin. Oke. Berarti sementara ini Bang Onta berpendapat Brainiac ya yang jadi film utamanya. Mungkin. Atau Zod sih. Zod kan juga sama kan. Zod kan juga pengen itu lagi kan. Jadi sama kayaknya sih. Oke. Berarti sama bangsa Kryptonian lah seperti itu. Oke, thank you Bang Onta. Kalau dari Bang Timothy nih, siapa nih? Ada teori nggak? Keluarkan teori Anda nih. Ya, tapi sama. Nih ya, sebenarnya gini, gue udah mikirin dari kemarin malam, gue udah pikirin ini. Apa nih? Superman ya, kalau gue pikir-pikir, yang paling possible kemungkinan menurut gue 3 paling possible ya. Tapi setelah gue pilih-pilih, nah nih, yang menurut gue ya paling possible Brainiac, General Zod, sama Lobo ya, 3 ini. Tapi Lex Luthor gue setuju banget, nggak mungkin. Ya, dari judulnya aja Gods and Monster, elah Lex Luthor. Nah, kalau gue dari kemarin gue mikir Brainiac. Kenapa? Karena sama nih yang Bang Onta bilang kan, ancaman yang dikasih sama James Gunn mengenai di series Lanterns itu udah ancamannya tingkat galaksi maybe. Dan mungkin ini juga ada hubungannya sama Brainiac juga. Ditambah lagi kalau misalnya judulnya Superman Legacy, ya kan? Ini kan menceritakan kayak sejarahnya Superman dari dulu, dari planet Krypton gitu kan. Dan kita tahu sebenarnya salah satu penyebab kehancuran Krypton kan Brainiac juga pemicu utamanya. Brainiac dan General Zod sih sebenarnya tersangka utamanya sih. Iya. Cuman yang hancurin inti dasar Krypton tuh si Brainiac, General Zod yang mengadakan kudeta.
Jadi mereka Nah, tuh bagi-bagi iya. tugas itu bukan bangsat ya. Makanya iya. Cuman kalau misalnya makanya gue bilang antara Brainiac sama General Zod gitu. Sedangkan kalau Lobo mungkin bisa, tapi terlalu dini dan aktornya juga masih gak jelas gitu kan. Justru Nah, Momoa. kalau misalnya Nah, kalau misalnya si General Zod, ya gue sih harusnya berpikiran kalau gue jadi James Gunn, gue nggak bakal adaptasi General Zod lagi, karena udah diadaptasi sama Zack Snyder gitu, dan eksekusinya keren banget. Battle yang di Metropolis tuh gila-gilaan, super Wow. dewa itu action sequence paling gila yang pernah gue lihat, seriusan untuk superhero ya, action paling gila ya Superman vs General Zod gitu. Kalau orang bilang battle di Endgame kalah men, sumpah. Kalau masalah action, Kalah. action ya, Ya. kalah. Kalah. Superman sama General Zod gila. Kalau lu bandingin dengan Endgame beda dong. Endgame tuh lebih ke crossover. Kalau Man of Steel kan Service kalau Endgame. Endgame fan service. Kalau ini kan masalahnya kan film solo dia sendiri. Iya, ya bener-bener pure koreografinya gitu kan, battle effect-nya gitu kan, visual effect ya. Aduh, sound effect-nya juga gila-gilaan kan kalau di Man of Steel tuh gila-gilaan. Nah, makanya gue yakin kalau jadi James Gunn sih, gak usah lah, ngapain General Zod. Ntar kalau misalnya di jelek, dibully lagi gue kan. Dibully Iya, sama masyarakat kan. mikir gitu. Makanya mending Brainiac ancamannya udah udah nggak bumi lagi ancamannya men gitu kan, bisa semuanya dan cukup kelas atas nih Brainiac. Menurut gue sih Brainiac ya, gue bilang Brainiac ya. Oke. Brainiac ya. Oke. Gue juga setuju sih. Gue juga setuju. Tapi kalau gue tetap Lex Luthor kalau gue. Nah, kenapa gue kalau lebih setuju kalau Lex Luthor yang akan jadi villain? Karena apa? Karena James Gunn juga pernah mengatakan bahwa dia bakal mengambil villain utama juga. Siapa lagi kalau bukan Lex Luthor? Karena gini, katanya dia katanya dari rumor ada dari beberapa netizen yang mengatakan bahwa Superman ini bakal punya relationship khusus dengan Lex Luthor. Literally Smallville banget sih yang gue lihat sih. Berarti mungkin kemungkinan Lex Luthor-nya akan jadi villain utama. Cuman untuk villain mungkin untuk film ketiga mungkin di Brainiac ya. Karena kalau misalkan asal-usul Superman itu harus diketahui bahwa dia adalah tersangka utama dari Kanjeng Planet Krypton sih, kayak agak sedikit kurang greget menurut gue. Kalau kita bicara soal fase film ya. Berarti kalau udah ketahuan di film pertama ya berarti udah nggak misterius lagi di Planet Krypton sampai ngancur segala macem. Nah makanya itu kan yang seharusnya diangkat di Man of Steel kedua kemarin kan si Henry Cavill, tapi ternyata gagal di cancel. Makanya ya mungkin kalau menurutku sih Lex Luthor tetap ya. Mungkin bisa juga dua-duanya loh, karena gini loh. Temanya itu menyeimbangkan sisi manusia sama sisi Kryptonianya kan. Siapa tahu ada musuh Superman sebagai manusia, ada musuh Superman sebagai Superman ya kan. Lex Luthor kan lebih ke musuh dia sebagai itu kan, karena dia tinggalnya di bumi, sementara Lex Luthor itu politikus, sempat jadi presiden juga di komiknya ya kan. Jadi ancamannya lebih ke ya. Tapi kalaupun ada Lex Luthor di sini kayaknya nggak bakalan fokus banget ke Lex Luthor sih. Mungkin muncul lah ya, kayak cameo kali ya. Cameo kali ya mungkin ya, bisa jadi kayak ini Lex Luthor nih gitu kan. Kayak awal di Man of Steel. Itu yang bakalan manas-manasin masyarakat soal alien, terus tiba-tiba ada Brainiac muncul, tiba-tiba semuanya jadi makin oh iya bener Lex Luthor ternyata nih kayak gitu kan. Iya. Oh, berarti treatmentnya dimasukin. Treatmentnya berarti gini Bang Ota, berarti treatmentnya hampir sama seperti BVS dong. Yang kita awal kira itu villain Lex Luthor, tapi ternyata villain sebenarnya adalah si Doomsday. Kayaknya gitu ya. Jadi kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih. Terlalu mirip BVS ya, kayaknya enggak sih. Nah ini masih mikir nih. Tapi Pak, kita belum tahu nih apakah si Jesse Eisenberg bakal dipertahankan di sini. Kita nggak tahu. Nah. Kok random banget sih Henry Cavill aja bubar, masa Eisenberg. Coba kalau Bang Onta gimana Bang? Suka nggak sama Jesse Eisenberg sebagai ini? Gimana? Suka nggak? Aku suka sih. Maksudku penampilannya jelas beda banget sama Lex Luthor yang ada di komik. Dari gerak-geriknya juga beda. Cuman aku suka sama eksekusinya. Aku suka sama tampilan Lex Luthor yang beda, yang benar-benar kayak orang yang ada masalah di otaknya ya kan, ada masalah di hatinya. Itu orang punya banyak masalah, dan tipe orang yang seperti itu sebenarnya yang paling mengerikan buat jadi seorang presiden ya kan. Jadi kelihatan banget. Iya, aku suka. Cuman emang nggak bisa dipungkiri emang beda banget sama komiknya sih. Jadi aku wajar kenapa banyak orang yang nggak suka. Iya, satu beda ya. Itu memang dan juga sifatnya bukan Lex Luthor banget. Itu banget banyak orang yang gak suka. Tapi kalau gue sih suka-suka aja sih. Karena gue suka Lex Luthor yang Sexter itu dia bikin yang beda. Dan artinya dia bikin psikopatnya juga psikopat bener-bener gila gitu, bukan psikopat yang
diam-diam lah sih, itu psikopat yang benar, dia tuh punya gangguan jiwa sih Lex Luthor di situ tuh. Tapi cerdas di situ. Dia bisa memanipulasi rencana, dia apa ya? Dia ngejebak mamanya Superman kan di situ kan. Superman yang punya kepentingan khusus, dia nggak bisa dengerin mamanya di mana, nggak tahu. Aduh. Itu padahal nggak bisa sih, itu padahal dia harusnya tahu Superman itu kayak naskahnya agak sedikit kurang menurutku sih. Itu agak sedikit geblek sih. Lah kan dia kan punya pendengar Superman. Dia nggak bisa dengerin maknya gitu di mana gitu. Itu agak aneh sih. Itu agak aneh menurut gua. Sempet cari tahu soal itu, katanya Superman itu dengar semua teriakan, jadi kayak dia kayak sengaja ngeblok pendengaran itu setiap saat, karena tiap kali dia dengar selalu ada banyak suara orang minta tolong dan jerit dan kesakitan dan segala macam gitu. Jadi begitu dia buka, tiba-tiba dia dengar ada banyak, jadi agak overwhelming segala macam, karena itu ya make sense kalau emang take-nya ke arah sana. Oh, bisa jadi. Karena kalau kita mundur kembali itu kan Superman ini kan masih year 2, year 3 kalau nggak salah, dia itu masih awal-awal banget. Si Superman ini masih belum bisa pro banget kan di situ kan. Karena kan masih dianggap ancaman di Metropolis, dia sebagai ancaman. Kebanyakan itu sebagai ancaman, bukan sebagai the savior. Belum. Oke. Dan kemungkinan untuk Superman Year One nanti kemungkinan akan menceritakan hal yang sama maybe, dan please Warner Bros, lu angkat kisah pertemanan antara Lex dan juga Clark Kent di sini. Saya mau lihat di versi yang modern Pak, karena di Smallville itu bagus banget. Please di sini aku mau dibikin itu jadi lebih modern. Ya, karena kemungkinan di film pertama ini mungkin film ini benar Brainiac atau enggak ya Brainiac, atau enggak mungkin ada post credit-nya di mana itu akan menampilkan sosok orang botak ya Lex Luthor ya, berarti bakal dibuat Easter egg di film keduanya, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin di film pertama akan menampilkan sisi pertemanan flashback antara si Clark Kent dengan Lex Luthor. Nah, jadi segi flashbacknya doang, baru di film keduanya si Lex baru muncul gitu. Mungkin ya sebagai development character sih. Gua juga dulu jauh sebelum James Gunn ngomong ini, gua kan sempat mikir. Gue sih sebenarnya pengen banget Vandal Savage jadi the main villain di chapter 1 menurut gue tuh paling itu banget. Dan kedua, ketika gue kemarin realize lagi pengumumannya James Gunn, bisa aja kita hubungin loh ya. Kalau mau main liar-liaran ya bisa aja. Pertama, Vandal Savage udah hidup dari zaman dulu ya kan. Nah, dengan chapter 1 Gods and Monsters, dan gue yakin ini banyak nge-explore masa lalu juga, dan bisa aja dalam setiap explore masa lalu dalam istilah film ini dimunculin lah karakter Vandal Savage dalam wujud yang berbeda-beda gitu kan, dalam wujud pas dia jadi Julius Caesar gitu, pas dia jadi Kaisar Mongol gitu, dia dimunculin dalam beberapa wujud, dan ya bisa jadi ya big villain-nya dia. Ditambah lagi Vandal Savage juga termasuk musuhnya Teen Titan sama yang Justice gitu. Mereka pernah saling berantem, dan kalau gue pikir-pikir Teen Titans dengan ada karakternya Blue Beetle, ditambah ada Booster Gold juga gitu, jadi ya bisa aja deh Vandal Savage, bisa aja menurut gue. Bisa jadi. Dan kalau misalnya ngomongin itu ya Booster Gold ya itu yakin gak sih itu pasti Chris Pratt ya? Aduh, lu mau Chris Pratt? Oke, ya bisa jadi Booster Gold bisa sih. Cuman kalau menurutku si Chris Pratt jadi Hal Jordan aja deh, si Green Lantern. Bisa, karena badan juga kan dia kan juga pernah main film yang serius, Jurassic World. Dia jadi karakter serius di situ. Mukanya kurang cocok gak sih mukanya? Mukanya muka lawak ya. Jadi kita udah melihat dia kan sebagai villain cool ya di MCU. Kayaknya kurang deh gue. kurang deh. Kalau Booster Gold emang komedinya kan komedi banget gitu. Komedi udah komedi, narsis kan dia kan si Booster Gold kan. Ya, narsis. Chris Pratt banget sih. Karakterisasinya sama banget. Karakterisasinya sama banget. Ya, dan dia bestinya Ted Kord juga kan. Ya, Ted Kord juga udah pasti juga Ted Kord muncul di Blue Beetle nanti kan yang tahun ini. Maka itu ada hubungan Pak. Film Blue Beetle ada hubungan dengan Booster Gold. Nah, pasti ada, iya. Iya. Semua nyambung, Pak ya. Nyambung. Sebenarnya kalau kita belum tahu aja nih patternnya James Gunn mau digimanain nih. Cuma yakin banget gue James Gunn tuh pinter cuy. Lebih pintar dari kita semua ya. Ya iyalah dia bikin, Pak. Dia bikin deh. Jadi jangan lupa ada yang komen biasanya, kalau kenapa nggak gini. Ya, dari kita semua James Gunn jauh lebih pintar, men. Vandal Savage, gue juga setuju karena itu adalah manusia abadi. Dia juga bisa menyamar berbagai macam penguasa. Ya, dia literally kayak Kang the Conqueror di MCU, literally by the way. Dia memanipulasi, cuman bedanya Kang the Conqueror ada time traveler ya. Kalau di sini kan si Vandal Savage kan bukan. Dia manusia abadi doang, tapi dia punya segala macam trik buat itu. Dia tuh gak punya kekuatan super loh. Iya. Itu hanya abadi. Abadi tuh. Tapi skill fightingnya udah lebih Batman. Batman-nya gak bisa ngalahin dia, Pak.
Nggak bisa. Iya, dia ancamannya bisa dibilang ancaman kelas atas loh. Ancaman kelas atas. Literally ancaman kayak Hitler lah ya. Makanya DC kan selalu menyamakan si Val Savage dengan Hitler. Di entah di Legend of Tomorrow, entah di sesi manapun tuh selalu menyamakan dia itu dengan Hitler. Makanya waduh ngeri nih kalau misalkan kita mau bangke. Ya kalau di MCU kan sama. Hitler ini siapa? Hydra kan. Nah, itu makanya ya mungkin mereka menerapkan head pattern sama, maybe oke gue jujur kalau Val Savage dijadikan villain utama untuk DCU fase 1. Chapter 1 namanya, bukan fase 1, chapter 1. Nah, oke, jadi beda banget juga biar Private sebelah tuh nggak menyamakan. Oh, di sini itu MCU. Mata lo. udah bedanya nih. Iya. Gitu. Dan kan ya kita tahu maksudnya James Gunn selalu gunain karakter-karakter yang kita nggak pernah tahu, yang jarang kita kenal. Ya ini ya, Vandal Savage siapa sih? Gue yakin jarang banget orang tahu Vandal Savage gitu. Ya, dibandingin Brainiac masih lebih terkenal Brainiac jauh gitu. Kalau misalnya mau model-model Darkseid ya Ella itu kan semua orang udah tahu gitu. Gue yakin pasti kayak orang-orang kayak gini nih Vandal Savage gitu. Pasti ini ya, bisa dibuat sama James Gunn. Kalau kita mau ya sama satu lagi ya. Apa? Yang apa? Waller, kita belum bahas Waller. Nah, itu kayaknya paling bisa mambung sama Vandal Savage loh. Soalnya Waller itu kan bisa masuk ke di film Suicide Squad Hell to Pay, dia ngambil kartis yang berhubungan sama mistik. Jadi Waller ini misinya bisa nyambung ke hal-hal yang berhubungan sama teknologi, berhubungan sama politik, berhubungan sama benar. Segala macam. Jadi kalau Vandal Savage kayaknya paling bisa masuk ke Waller sih. Apalagi Waller juga belum jelas arahnya kemana dia. Waller jelas musuh-musuhnya gitu kan. Gue curiga Waller ini akan berfokus kepada yang di endingnya Peacemaker kemarin. Ya. Dimana dia ketangkep kan dengan bahkan di gambarnya yang di pamer sama James Gunn dia ketangkep polisi. Oh berarti nyambung ke Peacemaker nih berarti. Tapi villainnya gue pasti, tapi mungkin kemungkinan villainnya adalah Peacemaker sendiri. Karena yang ngejeblosin kan anaknya sendiri si Adebayo. Itu makanya kemungkinan mungkin villain ada Peacemaker atau bisa jadi dia bakal berkolaborasi dengan Peacemaker untuk menghancurkan pemerintah. Nah mungkin seperti itu karena kan lagi-lagi dia jangan ditangkap sama pemerintah kan karena buat membungkam semua aktivitas AI mereka. Contoh di The Suicide Squad yang kedua kemarin tahun 2021. Itu kan ada misi rahasia kan Amerika dan Corto Maltese. Tuh Corto Maltese punya senjata rahasia, dia pakai alien Starro buat apa? Menyerang Amerika kan. Nah, itu makanya itu Amerika sengaja buat nangkap si Amanda Waller buat ngebungkam soalnya Amerika nggak salah, lagi-lagi cuci tangan. Itu kan udah masalah biasa lah ya. Itu udah makanya itu yang gua suka dari DC dari dulu tuh. Mereka berani banget nangkap seperti ini. Makanya dari Waller sama The Authority. Politiknya kental banget, asik, gua suka di sini. Karena maaf ya, kan? Kita butuh yang baru, kita butuh dari segala macam super power, alien, udah biasa tuh. Kita butuh sesuatu yang political. Nih, The Boys, literally The Boys di sini, Pak. The Boys. Gue suka banget James Gunn bener-bener gak ke satu sisi doang loh, bener-bener dari semuanya, politiknya dapat di Waller ya kan, horornya mistiknya dapat di Swamp Thing lah kan, komedinya di Booster Gold lah, kosmiknya di Green Lantern, semuanya bener-bener dewa-dewanya di Paradise Lost, semuanya di cover di chapter 1 tuh. Jadi bener-bener kalau misalnya kita ikutin 10 tahun, gue yakin fans langsung ketemu nanti chapter 2 pas karakter masuk yang udah terkenal baru lebih ngerti. Oh ini kan gini. Nanti ketemu pasti. Literally MCU banget lah, MCU banget. MCU banget. Kalau gue sih mikirnya gini Pak, apa namanya? Gue juga mikir kalau kita masalah soal Wonder Woman, gue curiga Wonder Woman tetap Gal Gadot Pak di sini. Iya, ya? Semoga ya. Kalau aduh. Kan gini, maaf. Paradise Lost itu kan menceritakan masa lalu. Jadi kemungkinan cast lama seperti ibunya si Wonder Woman kemarin itu bakal tetap sih. Oh my god, please para Amazonian aktris yang di film Wonder Woman ada banyak banget yang aku suka. Bagus banget. Aktris-aktrisnya please diajak, itu keren-keren banget aktris-aktrisnya. Waktu adegan peperangan di Snyder Cut, gila. Gila sih. Itu gila. Itu gila. Itu gila sih. Gila itu. Maksudnya mereka sebagai pejuang wanita tuh kelihatan gitu loh. Amazon. Wah. Satria banget kelihatan ya. Meskipun cewek tapi kelar loh. itu bener-bener satu scene yang bener-bener beda banget sama yang di Joss Whedon, sumpah. Jauh banget. Anda gak usah ngomong Joss Whedon ya. Kita gak usah anggap Joss Whedon. Jauh banget, itu bener-bener pas gue perhatiin lagi, gila itu Zack Snyder bener-bener bisa perhatiin detail-detail kecil yang bisa bikin hati kita thrillingnya naik banget. Segi sinematografi
pas si Steppenwolf kostumnya makin gila gitu kan. Pas dia masuk enternya juga gila banget itu. Udah hancur bener bunglung. Wah, keluarin wah anjir. Zack Snyder sih kacau sih kalau buat perang-perang sih Zack Snyder nomor 1 lah ya. Dan kita heran deh. Dia pada saat Steppenwolf nyerang Amazon, dia nyerang salah satu anak itu darah cerot, cewek pak, darah, dan itu bakal dipakai oleh James Gunn di Paradise Lost nanti, karena gue curiga Paradise Lost ini akan menentangkan bangsa Amazon melawan bangsa Atlantis. Nanti ya gue juga setuju nih. Gue curiga karena bikinnya kayak gitu. Mereka musuhnya siapa kayaknya Atlantis. Gue curiga Atlantis. Karena apa? Karena ini akan membuilding up Aquaman di DCU James Gunn nanti. Sebagai bagaimana apa? Karena banyak banget fans belum tahu kenapa bangsa Amazon dan bangsa Atlantis ini mereka tuh saling berperang. Kita udah melihat di JL terdekat. Wonder Woman ketemu Aquaman itu udah gak demen. Karena mereka tuh udah ada kontra dari masalah mereka gitu lebih banyak. Well, kayaknya gue curiga bangsa Atlantis, gue curiga nih. Itu mungkin bangsa Atlantis atau bangsa Barbarian ada hubungannya dengan Vandal Savage. Kan semuanya bisa, Vandal Savage bisa berhubungan semuanya. Ya. Vandal Savage tuh bisa. Mau kosmik juga bisa, dia keluar angkasa gampang banget ya, pakai pesawat. Gampang deh, Bang. Teori makin liar nih. Makanya di situ aduh. Gila sih, bisa gila ya di James Gunn emang kacau men. Keren banget men. Keren. Gua meskipun tanpa ada JL sini gua udah cukup merasa anjir ini kayak bakal justru bagus. JL nanti aja. Setuju. Justru bagus. Nanti di chapter 2 misalnya ada JL, kita bisa lebih gila. Bisa lebih gitu lagi jadinya, ngerti gak sih? Karena relate lagi nih ke chapter 1-nya. Nah, lebih ke kumpul lagi, tapi kita belum dapat kabar soal The Flash yang di situ kan gimana kan, The Flash setelah Flashpoint gimana ke depannya. Yakin bakalan ada. Kalau menurutku terlalu cepet sih kalau The Flash ada di chapter 1 karena film barunya aja masih belum keluar. Setuju. Dan belum ada tema Gods Monster banget ya. The Flash kan gak ada berhubungan dengan monster ya. Iya. Belum ada sih. Kalau Superman dan Batman itu mereka udah ada di level yang jauh berbeda. Jadi ada dua film tayang di tahun yang sama pun nggak masalah. Cuman kalau The Flash ini sisi orang yang masih belum banyak yang kenal. Jadi kalau misalnya ada dua film berdekatan, menurutku secara bisnis bakalan bikin orang bingung si penonton awam. Kalau kita orang-orang fans superhero kayak gini nggak bakalan bingung ya. Mau ada 3 film The Flash di 1 tahun yang sama, kita nggak bakalan bingung. Cuma kan orang awam itu kaitannya kan sama uang kan ya. Jadi kalau menurutku The Flash kayaknya nggak bakalan dalam waktu dekat sih. Begitupun dengan Wonder Woman. Makanya aku tadi mikir mungkin ide yang bagus mereka bikin Paradise Lost dengan Wonder Woman-nya masih belum lahir gitu kan, yang artinya kasih janji kalau di sini ada Wonder Woman kok, cuma masih belum aja gitu kan. Mungkin di chapter 2 baru munculin Wonder Woman di saat orang-orang udah lupa sama film yang sebelumnya gitu loh, image-nya udah hilang. Sekalipun Gal Gadot sekalian, orang bakalan nyambungi ke universe-nya yang baru karena waktunya udah terbentuk kan dengan beberapa film sebelumnya, jadi udah kokoh duluan. Mau Gal Gadot kembali sebagai Wonder Woman pun orang nggak bakalan ingat sama Batman Affleck, Superman Cavill dan segala macam. Image-nya udah tergerus yang lainnya. Jadi gitu sih, bener-bener gue setuju banget. Makanya kita mungkin dengan kemunduran Wonder Woman dia bukan dipecat, melainkan dia hanya ditunda aja karena kan mungkin persiapannya nggak yang seperti itu. Jadi dia di-keep aja dulu, dia fokus ke Gal Gadot, mending fokus ke Fast X kan, karena kan dia lagi syuting Fast X kan, yang mobil. Oh iya, Fast and Furious ya. Yang mau tayang hari ini kan. Gak jelas. Gak, gue maaf ya. Fast and Furious, gue gak anggap setelah Fast 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Dah, gue selanjutnya gak, apa sih mau kemana sih? Mau ke crime high MCU banget, sorry ya. Gue juga mungkin deh, superhero mereka sekarang mau ke serananya. Balapan hilang. Aneh loh, gue gak ngerti soal Fast and Furious. Udah dia pakai treat yang sama berulang-ulang loh. Udah mau hidupin kan kemarin, hidupin si ini juga gagal apa maunya coba. Masa Gisel kan udah mati kan di Fast and apa faedahnya sih? Bahkan udah dikuburin Pak, udah dikuburin apa faedahnya sih? Ya begitulah ya. Jadi itu stupid movie, jadi gue gak akan nonton, bodo amat lah. Gue gak akan anggap Fast and Furious kalau ada balapannya, bodo amat. Gak Vin Diesel tanpa balapan mobil, gak akan anggap saya. Tapi kalau misalnya gue pikir-pikir lagi, Peacemaker kan berarti ini udah fix nih. Series Peacemaker kemarin season 1 di DCU-nya James Gunn ya kan, harusnya kan ya. DCU James Gunn berarti
ini kan langsung terkoneksi sama film sebelumnya The Suicide Squad. Artinya The Suicide Squad juga eranya DC James Gunn juga. Iya benar. Harusnya Margot Robbie juga tetap Harley Quinn nih, harusnya kan. Harusnya. Enggak, gue dapat kabar bahwa semua case-case yang pernah dihandle oleh James Gunn ini bakal dipertahankan. Contoh Amanda Waller aja dipertahankan. Apalagi Catcher please. Red Catcher 2. Saya itu aktingnya cantik banget, Pak. Itu aktingnya bagus banget. Itu gue kebawa sih Red Catcher 2 di mana itu menceritakan masalah apa ya. Itu sedih sih. Aktingnya bagus dan aktingnya cantik, Pak. Si Red Catcher 2. Wah. Terus gini, kita kan selama ini dapat missing link nih, ya kan? Pas kita nonton The Suicide Squad, kita selalu mencoba mengoneksi ini sama Universe Snyderverse. Kita kan selalu kayak gitu kan. Tapi kayak selalu ada missing link yang ganjel banget gitu. Kalau mau dipaksain kok agak aneh gitu kan. Sebelumnya ada Deadshot. Deadshot kemana? Oh mungkin dia udah keluar ya kan, udah keluar. Sekarang anggotanya baru nih Bloodsport gitu kan. Terus katanya Bloodsport pernah nembak Superman, berarti nembak Superman Henry Cavill dong. Nah, dia nembak Superman Henry Cavill pas kapan? Nah, missing link ya kan, banyak banget missing link ya kan. Harley Quinn tiba-tiba begini kan, tiba-tiba begono, karakter tiba-tiba banyak. Kapten Boomerangnya juga kok kayak nggak ada hubungannya sama yang di Suicide Squad 1. Kapten Boomerangnya karakterisasinya beda, semuanya beda. Ada Weasel juga, Weasel yang bakal nanti ada di animasi James kan, ya otomatis fix The Suicide Squad di DC James kan. Jadi selama ini yang kita kemarin udah nonton tuh ini ya eranya James Gunn yang baru ya kan. Jadi ini memang sengaja sih, soalnya alien yang warna oranye. Starro. Iya, bukan alien yang warna oranye, yang kulit cewek warna oranye. Oh, yang tangannya bisa ini ya? Bukan. Iya, di The Suicide Squad kan ada kan yang bajunya ungu ala Starfire. Baju ungu ya. Di situ kan dia bilang ini dari ras alien bla 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 bla, cuman dia udah lama tinggal di bumi. Di situ kayak agak aneh kan, perasaan di Man of Steel keberadaan alien itu big thing banget gitu kan, kayak nggak serandom ini, nggak segampang ini tiba-tiba oh ya dia suku alien udah lama tinggal di sini, kayak apaan sih? Iya. Kayak nggak di satu universe yang sama, kayak sengaja banget sih emang. Iya, makanya ini udah berarti udah bener nih. Ini missing link-nya udah kita nggak usah pikirin. Berarti ini di DC James Gunn. Ditambah lagi kalau kita ngomongin Peacemaker kan juga udah beberapa kali nih selalu nge-mention karakter-karakter superhero kan. Green Arrow pernah di-mention ya kan. Batman di-mention. Aquaman Aquaman kan mungkin tetap sama Jason Momoa ya. Kan dia sempat ketemu juga di akhir kan. Ya kan, sempat ketemu juga di akhir. Nah, tapi kalau dia ngomongin Batman, kalau nggak salah si Peacemaker ngomongin Batman, kalau nggak salah dia omongin tuh Batman itu bukan superhero, ya kan? Batman bukan superhero karena dia tuh bunuh orang, kan dia bilang gitu, ya. Tapi kita relate mungkin ke arah Ben Affleck karena Ben Affleck juga ngebunuh orang, ya kan? Tapi bisa jadi kalau misalnya emang ini DC James kan, berarti emang Batman yang nanti kita nonton nanti Batman The Brave and the Bold, Batman versi tua juga udah ngebunuh orang. Sama, pattern sama. Iya, vigilante yang benar-benar gila banget. Tapi gini, yang Peacemaker ngomong tuh bener. Tapi gini, gue Batman-nya mungkin gak akan terlalu tua seperti Ben Affleck ya. Mungkin umurnya kalau nggak 35 atau 30 lah. 30-an sih ya. Karena gini, sebenarnya untuk Damian Wayne sebenarnya itu kelahirannya itu Bruce Wayne tuh nggak tahu loh. Bruce Wayne tuh kaget kok dia punya anak gitu kan, di film animasinya gitu kan, sedih. Di si Amu kan masih muda Batman. 30-an lah ya. 30 tahun. Muncul itu 10 tahun Damian. Umur 10 tahun. Dia 10 tahun, Bruce Wayne berarti udah umur 30 lah. Kalau kita omongin ya 35 lah ya, anggap aja lah ya. 35 masih oke. Masih fit juga kalau di komik DC Rebirth ya, Batman itu umur 34 udah ada Damian udah jadi Robin. Iya. Gitu. Ya berarti nggak terlalu tua amat lah. Jadi seumuran sama Christian Bale lah. Batman Christian Bale lah, kan umur 30 lah, dari mukanya udah 30 banget. Itu sih. Iya. Ya mungkin ya. Segitu lah berarti. Oke, berarti Damian, tapi kalau gini Bang, gue takutnya Damian Wayne bakal dibuat remaja, bukan dibuat anak kecil. Kalau anak kecil satu case-nya juga. Case-nya susah pakai siapa? Susah di rumah anak kecil buat acting dan susah. Apalagi orang Damian Wayne. Damian Wayne itu karakternya harus powerful banget, karakterisasinya banget itu harus jago actingnya, susah. Kalau sampai hancur, itu udah ngancur komunitas loh, itu masalahnya. Iya. Damian Wayne itu udah kata banyak banget fans masalahnya bahaya kalau sampai miss tuh, aduh. Tapi kan kemarin rumornya sih ini pemerannya Batman Bruce Wayne di Gotham series. Cuman tuh banget dong.
David Dia umur Masus. berapa? David Masus Batman-nya tuh seumuran umur lu. berapa coba kalau anaknya udah segede itu? David Masus Iya. seumuran lu, Bro. Udah seumuran lu dia tuh. makanya. Nggak mungkin. Iya. Nggak Kalau mungkin. emang, tapi masalahnya ya itu dia. Baiklah kalau masa kecil, siapa yang bisa actingnya sejago itu? Siapa Tapi ya? umur 14-15 aja sebenarnya anak udah gede loh. Kayak pemerannya Billy Batson di Shazam film pertama dia masih remaja kan. Beberapa tahun kemudian di Shazam kedua tiba-tiba udah gede banget. Langsung, ya orang Eropa kan begitu, orang Amerika kan begitu kan. Cepat Ya, tumbuhnya. Cepat. Cepat Iya. tumbuhnya. Jadi Kalau kayak- bisa lama kayak ya. umur 15 aja kayaknya cukup sih buat udah Cukup bisa sih. udah banyak aktor yang bisa akrobat dan segala macam. Bisa, ya. Ini Bisa. assassin dari itu loh ya. Jadi agak nggak Dan- boleh setengah-setengah sih buat fisiknya ya, kemauan fisiknya ya. Bener. Tapi tetap aja sih, gue tetap lebih nungguin banget nih pengumuman cast-nya Batman daripada Superman coba. Batman nih siapa nih Batman coba? Ah. Batman tuh susah masalahnya. Kalau Superman oke lah, kandidat ini bagus gitu loh. Masih oke. Lo Batman susah nih yang mau gimana nih Batman nih? susah. Apalagi Ah. versi iya. Kayaknya bakalan jadi tradisi juga sih cast-nya Batman bakalan dihujat juga. Kayaknya semuanya deh ya kan. Semuanya Semua. itu udah jadi tradisi gitu kan. Pasti bakalan dihujat dulu habis-habisan gitu kan. Dihujat dulu Nah, kayak ini Pak Robert Pattinson dihujat habis-habisan lu. Twilight ke Batman kelawar. Tapi kalau Robert Which is Pattinson nyambung dari awal, sebenarnya ya, vampir ke kelawar ya. Iya sih. tapi ke Pattinson gue dari awal sih. Pattinson gue dari awal udah percaya gue. Karena gue tahu sih Pattinson emang jago. Gue sih percaya sih. Dari mukanya kelihatan bisa rahangnya aja udah kotak gitu kan. Bruce Wayne banget. Nah, nanti kalau misalnya mau peran Bruce Wayne yang baru, jangan sampai pakai perannya Bruce Wayne yang di Titans. Waduh, Aduh, ketuaan Pak. kakek anjir. Tapi itu aktingnya Pak, itu aktingnya dia main di Game of Aktingnya Thrones keren. loh. Game of Thrones dia bagus di Maskulin. situ loh. Maskulin. Dia jadi Bruce Wayne bagus, tapi ya Bagus. Batman-nya udah tua. Gak bisa Iya. lu main ke situ. Tapi itu bagus ya. Suaranya halus sih, enak banget sih dengernya. Halus. Berwibawa ya. Dan ada scene ketika dia battle kan sama Dick Grayson kan di Titans 2. Wow, berantemnya juga jago. Jago dia battle. tuh. Jadi gua pikir Jago Batman-nya pas itu Iya. gua pikir Bruce Wayne cuma bodoh Iya. tua, tapi ternyata Itu- jago battle Jago bisa. banget. Itu gue kaget tuh bang. Pas gue nonton scene itu gue kayak, gue sebagai fans Batman kan, gue ngeliat Bruce Wayne nggak pakai kostum, nggak pakai kostum, cuma pakai kemeja, celana bahan, lawan seorang Dick Grayson yang dari episode 1 kita lihat berantemnya sadis, brutal, OP banget kan kelihatannya. Tapi pas bulan Bruce Wayne nggak berkutik, lawan Bruce Wayne gila, Gak bisa ya lah. nggak berkutik. Yang ngajarin dia Keren banget tuh, siapa? Bang. Yang ngajarin dia siapa? Ya. Iya, Yang ngasuh dia siapa? Ya dia lah, si Bruce lah. makanya gue juga mikir, bahwa kita mau Batman bold ya. Ini kita esan banget dengan project satu ini. Iya, sangat banget sumpah. Gua nungguin Bat Family-nya Pak, sumpah gua nungguin Bat Family-nya loh. Bat Ya, Family-nya. aku expect ada selain cast dari Batman, Alfred sama Damian, otomatis itu 3 itu udah pastilah ya. Aku Dick juga Grayson. expect Nightwing masih ada. Iya. Nightwing masih ada. Kalau Jason Todd itu kan meskipun udah ada di zaman Damian, dia kan keliling berkelana sendiri ya kan, nggak ada masuk ke situ ya kan. Iya, udah jadi Red Hood soalnya kan. Iya. Udah jadi Red Hood. Cuman kalau di Grayson itu yang paling sering banget nengokin Batman gitu kan. Apalagi dia juga ada sedikit chemistry sama Damian ya kan. Dia yang sedikit ngasuh Damian. Iya. Jadi aku expect setidaknya ada cast Nightwing juga di sana ya ampun. Nightwing, aduh. Nightwing pakai itu aja yang Titan saja dah. Udah. Ya, Pakai. Mending pakai aja. Mending pakai Cast-nya aja. bagus banget. Itu bagus banget. Karena Bagus gini, banget. berhubung di Titans ini kan udah di cancel kan sama berarti Nah, itu. pakai aja mending pakai Pakai aja. aja. Mending pakai aja tuh. Aduh. Kesel banget gue tuh lu pakai itu aja. Itu mukanya udah ganteng banget, badannya jadi. Aduh, keren banget sumpah. Di Grayson-nya. Iya, modal fightingnya juga ada ya dia ya. Bagus. Dan ini ya buat kalian para fans yang menganggap kita nggak bisa bandingkan antara Titans yang Robin versi Titans sama si versi DC James Gunn. Ya anggap aja DC Titans itu adalah Elseworld, DC Elseworld karena James Gunn udah mengatakan DC live action sekarang tuh lagi berjalan 3 universe loh. Satu DC USA Snyder, kedua DC James Gunn, yang ketiga DC Elseworld. Nah, Elseworld ini adalah Joker-nya Joker Phoenix lah, The Batman Pattinson. The Batman Pattinson katanya kita bahwa itu akan satu universe dengan James Gunn. Tapi ternyata dia apa ya? Enggak, itu tuh. Mungkin James Gunn bakal bantuin aja, tapi enggak masuk ke visinya dia. Bantuin memberos aja. Pilihan bagus juga sih sebenarnya. Oke juga sih gue. Setuju juga. Oke aja sih. Setuju. Itu.
Nah, kalau mungkin gue juga curiga sebenarnya untuk Robin, Robinnya mungkin sih pakai yang Brandon Tywin sih yang main di Titans. Oke, itu memang itu the best degradation yang pernah gue lihat pada sekarang ini. Iya, keren banget loh itu. Jason Todd pakai yang Titans juga, please. Boleh juga sih, bisa. Aku nggak setuju. Gue suka ampun. Gue suka banget. Gue suka banget itu. Kenapa? Kenapa? Sebagai Robin, Jason Todd Robin, oke. Cuman sebagai Red Hood, aku nggak bisa sih. Kurang buat aku. Kurang banget. Oh, kalau menurut gua mungkin karena skripnya itu di Titans. Dia itu kita tahu harusnya Red Hood tuh berjalan sendiri, sedangkan dia itu di bawah sama Scarecrow di Titans kan. Ya kan. Jadi kita nggak bisa nilai juga. Ya gue tahu sih, memang gue setuju kalau Bang Ontong ngomong gitu, gue bisa bayangin lah. Iya juga si Jason Todd di situ pas jadi Red Hood kok kayaknya agak ada yang kurang gitu. Kurang ngerinya kurang, masih agak bocil gitu kan mungkin ya. Iya, bocil banget. Padahal Red Hood itu badannya dia lebih gede dari Nightwing kan. Iya sih, lebih gede dan juga lebih dewasa karena kan time skip lebih dewasa. Jason Todd kan mati habis itu dia tuh time skip tuh 5 tahun. 5 tahun lebih dewasa seharusnya, tapi di situ ditariskan langsung dibangkitkan kan. Maksa banget, kayak maksa tiba-tiba pengen ada Red Hood gitu. Jadi tapi Nightwing di situ bener keren banget. Aku waktu pertama kali cast, waktu diumumin cast aku kayak salty banget gitu. Aku fans beratnya Nightwing kan. Aku 3 itu yang paling aku suka, Harley Quinn, Damian sama Nightwing. Dan waktu Nightwing aku agak semuanya karakter Batman ya. Aku emang anaknya Batman. Tapi Batman bukan favorit, lucu banget. Aku waktu itu agak salty banget. Ini kok kayak agak kurang banget gitu kan buat di Grayson. Tapi begitu nonton seriesnya, ya Tuhan, aku langsung jatuh cinta kayak, ya nggak bisa yang lain lah. Ini kayaknya udah cocok banget, mantep banget. Mau jadi Robin, Nightwing, keduanya oke, keren banget. Keren banget ya. Sayangnya Pak ya, di Titan series kita belum lihat di Grayson jadi Batman ya. Suit Batman-nya nggak dibetulin, nggak tongolin yang dari dulu. Keselin sih, aduh. Kenapa sih cuma siluet doang tuh, aduh. Ya karena Warner Bros tidak mengizinkan TV series menampilkan Batman full action. Bodoh lah WB, aduh. Nah, si ini juga nih, si Barbara Gordon juga nih. Ya kan, Barbara Gordon mau dibuat bagaimana lagi? Artisnya mau siapa lagi? Tapi Pak, Barbara Gordon nanti untuk Batman Brand, gue nggak tahu ya apakah jadi Batgirl atau jadi Oracle, kita nggak tahu lah apakah itu kayaknya sih harusnya Batgirl. Oracle ya, kayak Oracle ya. Kayaknya Oracle sih kalau di saat aku agak bingung, di saat Damian Barbara udah balik jadi Batgirl. Sebenarnya kalau di komik ya Oracle dia udah lumpuh, udah ditembak Joker. Seharusnya udah sih. Bahkan itu jauh sebelum Damian ada. Jauh. Tapi kalau misalnya gue berkaca sama James Gunn ya, kalau gue pikir-pikir lagi, Bat Family, dia bilang kan Bat Family dengan cara-cara James Gunn selalu mengolah sebuah family di film-film lain, gue bilang Batgirl sih menurut gue ya. Kayaknya agak aneh, ada yang off gitu kalau misalnya satu Barbara Gordon, terus kan jadi Batman, si Damian Wayne, Dick Grayson, sama misalnya anggap aja Tim Drake ada nggak ya? Ya udah anggap aja ada lah ya. Tim Drake misalnya. Nah, terus si Barbara Gordon sama Alfred cuman di orang di belakang kan agak aneh ya. Kurang ceweknya satu lah di bagian actionnya menurut gua ya. Jadi harusnya Batgirl yang Batgirl aja sih, nggak usah yang Oracle sih. Gitu. Atau mungkin Oracle ada, cuman Batgirl juga ada, bisa juga kayak gitu. Batgirlnya pakai Kasraken mungkin. Batgirlnya pakai Kasraken mungkin, bukan si Barbara Gordon. Barbara Gordon sebagai Oracle, Batgirl sebagai Kasraken. Mungkin. Sebentar, bukannya Stephanie Brown duluan ya? Stephanie Brown kan udah jadi Robin sebelum Damian kan? Oh enggak, Stephanie Brown tuh jauh. Stephanie Brown itu dia Batman-nya udah tua, udah umur 60. Tua banget. The Dark Knight Returns. Tapi waktu itu wait a second, aku agak lupa, Bang. Ada kok di komik aslinya ada The Dark Knight Returns itu Batman-nya udah tua dan dia udah pensiun situ, umur 60. Kalau seingatku Stephanie itu seangkatan sama Tim. Nah itu adaptasinya beda mungkin ada beda mungkin sih. Ya. Mungkin tapi yang udah berapa kali di reboot sih di komiknya, aku agak bingung ya. Yang gua tahu yang ini harusnya Bang Jimmy ada ini. Bang Jimmy mana? Gua tadi chat enggak balas-balas. Yang gua tahu yang kayak Bang Mario tahu tuh yang versi Stephanie Brown-nya yang udah Batman-nya udah tua banget. Bahkan Stephanie Brown tuh benar-benar udah di akhir Bruce Wayne
mati habis itu tapi ternyata masih hidup ternyata kan. Kan gitu kan di animasi kan gitu kan. Mati ternyata masih hidup. Nah, baru lanjut lagi mungkin nanti pasti ada Batman Beyond, yakin gua. Pasti ada nanti. Kalau yang aku ingat itu Stephanie jadi Robin duluan, habis itu jadi Batgirl setelah Barbara. Rambutnya kuning tapi kan, kalau Barbara kan merah kan. Merah. Warna merah. Merah, iya. Ya. Ini Batgirl rambut kuning. Aku inget banget itu di situ. Tapi Ya boleh juga sih sebenarnya dengan adanya dua Batgirl gitu, satunya Oracle, satunya Batgirl yang emang masih action, bagus juga. Jadi family-nya bener-bener family-nya banyak, rame banget. Rame banget tuh. Tapi gue Asik juga juga. Pak, Batman Bolt ini kayaknya project belakangan. Kalau menurut gue, karena lagi-lagi James Gunn gue inget banget dia tuh udah mengatakan bahwa Batman, Superman, dan Wonder Woman ini akan diutamakan lagi, Berarti mungkin Batman akan eksekusinya akan beda ya. Kayak seperti contoh Wonder Woman, dia dikisahkan bukan jadi origin ya dari prequel dulu, Paradise Lost, sebelum Wonder Woman ada. Jadi maybe untuk Batman eksekusinya agak sedikit beda. Mungkin dari timeline masa depan ke masa lalu, mungkin gua agak sedikit bingung sih nanti Batman seperti apa, karena Iya. karena juga agak aneh. Superman itu muda, Batman-nya udah ada Bat Family lengkap itu loh. Itu agak aneh gitu. Agak aneh ya. Aneh, Superman-nya agak muda, aneh. Batman-nya udah punya anak, Wonder Woman-nya belum lahir ya kan. Agak aneh gitu loh. Iya. Mungkin karena itu buat mengecoh aja, buat kita sebagai kemarin buat menebak-tebak, karena kan ini kan 10 tahun kan ya. Kan masih lama Iya, nih. Gitu. Ya bisa jadi sih bener, mungkin teknik marketingnya James Gunn kasih tahu dulu ada Damian Wayne supaya kita kayak bener. Yeah. Jadi kan kita semua konten kreator kan buat video langsung kayak gila kan ya kan. Damian Wayne, Tapi Damian ya mungkin Wayne. iya, tapi eksekusi terakhirnya ya mungkin tetap Batman versi Year One dulu, mungkin bisa jadi. Bener juga. Karena agak aneh, menurut gua agak aneh kalau kita ngomongin film ya. Kalau komik kan, ya kita udah tahu komik kan lu buat semacam apapun kita udah pasti tahu lah. Tapi kalau film kan beda itu loh. Apalagi buat market yang belum tahu kok soal Batman Universe gitu loh. Tiba-tiba ada Bat Family. Lah dari mana? Nah, sama aja eksekusi kayak Black Adam kemarin. JSA ini siapa? Banyak banget orang nggak tahu loh Pak JSA itu siapa. Itu jangan sampai kayak mengulang kesalahan yang sama kita dulu, please jangan ya. Itu kalau dari gua sih gitu. Gua curiga ada banyak project disembunyikan lah gitu sih. Iya sih. Dan gue curiga John Constantine ada di rencana ini. Gods and Monster. Dia berhubungan dengan apa? Iblis, monster. Iblis, Juga monster. Monster lah. Ini gue suka iblis namanya, gue suka. Karena udah Yang something. film Konstantinnya Keanu Reeves itu gimana? Nah, itu katanya adalah DC Elseworld. Dia masuk ke DC Elseworld. Jadi dia dia lagi nulis naskah Konstantin 2 Keanu Reeves. Itu jadi. Jadi. Buset. Kenapa dijadiin ya? Tapi itu universe utama, tapi itu di universe Iya. lain. Elseworld kan. Elseworld. Anggap aja itu Konstantin yang apa stand alone lah, nggak usah dihubungin ke Dark. Lanjutannya Tapi kok sayang ya? dulu ya. Lanjutan, langsung sequel. Tapi gue bilang sayang ya. Harusnya kalau menurut gue sih di stopin aja buat Konstantin yang baru yang langsung di universe yang baru gitu kan. Jadi orang langsung start fresh banget. Oh ini karakter baru nih. Jadi tumbuhnya bareng juga. Kalau misalnya udah kayak nomor yang film keduanya kan jadi kurang gimana gitu ya menurut gue ya. Nggak tahu lagi Mungkin sih. mereka pengen bikin Konstantin yang sesuai komik akurat, sementara kan Keanu Reeves kan Konstantinnya nggak akurat. Ya kan dia bukan British kan ya. Tapi Keanu Reeves lumayan populer dan Konstantin filmnya populer dan Keanu Reeves juga berkali-kali kan dia ditawarin Marvel nolak mulu kan. Tapi dia ngotot pengennya balik ke DC jadi Konstantin lagi. Jadi ya tapi Pak kita gua yang ngeliat Konstantinnya udah gak cocok sih. Gua Konstantin terlalu cool. Gak ada iya ya. Harusnya selengean. Selengean. Ya, makanya mungkin mereka pengen bikin Konstantin yang ini dilanjutin lah buat satu film selesai. Habis itu ada Konstantin lain di versi DCU yang lebih akurat. Matt Ryan lah di Arrowverse, Matt Ryan tuh udah the best Konstantin pernah gue lihat sih. Matt Ryan di Arrowverse sama di seriesnya sendiri kan dia kan udah punya series sendiri. Buat yang belum tahu ya, Konstantin di Arrowverse itu dia punya series sendiri loh. 13 episode. Kalau kalian mau tahu ya, dengan dia ekspor dunia neraka sih itu. Lu lihat aja di series itu bagus banget itu. Makanya kalau Konstantin sih mending angkat aja cast-cast yang dulu lah. Mending daripada jam sekarang capek-capek bikin casting yang ini ya, sebenarnya itu mau ngejar MCU banget ya. Jadi mending cast-cast yang lama mending lu balikin aja. Sama di Arrowverse kan dari universe yang berbeda tuh. Bumuk Arrowverse ini kan udah di cancel semua. Lu ambil aja Matt Ryan. Green Arrow-nya ambil lah ya, Green Arrow-nya ya. Jangan tahu tua. Oliver Queen. Oh iya ya. Tahu tua ya. Tapi bisa jadi Oliver Queen-nya di situ kalau pakai Stephen Amell. Kalau tetap mereka pakai Stephen Amell sih bisa jadi.
Karena gue lihat kemarin tuh Stephen Amell kan dia kan balik lagi ke The Flash season terakhir kan. Dia pas dandan jadi Oliver Queen yang lama masih tetap Pak. Itu masih tetap muda di situ. Berarti ya mungkin dari segi make up artis aja lah ya buat bikin dari Tapi untuk muda. Proyek sampai 10 tahun ke depan Stephen Amell tuh masih umur 35. Masih muda banget. Masih muda banget ya, nggak apa-apa lah. Kalian kenapa ributin umur kalau masih umur 30-an? Aku juga masih umur 30-an, nggak masalah lah. Nggak apa-apa, nggak masalah kan. Umur orang beda-beda ya. Ya, Mbak, tapi gini Bangun, tapi kalau Bangun ngomong gitu, berarti fans juga mengatakan, oh super, Henry Cavill kan masih umur 30. Well ya, tapi masalahnya aku yakin bukan masalah di umur, udah deh. Iya, masalah acting. Masalah acting ya. Masalah preferensi, yakin gak? Masalah preferensi. Makanya nggak usah terlalu ngotot Snyder Cut balik lagi, udah biarkan mereka hidup dengan pekerjaan barunya, nggak usah menunda pekerjaan baru mereka. Kasihan udah ada Henry Cavill sebagai contohnya gitu kan. The Witcher kasihan banget ya Tuhan. The Witcher tuh hancur loh Pak sekarang Pak. Aduh, hancur loh sekarang mereka. Aduh, udah nggak ada Henry Cavill. Dia dah. Soal ini Konstantin menurutku nggak bakalan sih, soalnya ada film Konstantinnya Keanu Reeves ya, mungkin mereka nggak pengen orang-orang bingung, jadi kayaknya Konstantin nggak bakalan masuk. Mungkin wakilnya Justice League Dark itu dari Swamp Thing 1 aja dulu, ya kan? Mungkin wakilnya dari sana. Mungkin dari Teen Titan diwakilkan sama Bat Family sama Damian di film Brave and the Bold, dimunculkan sedikit di situ doang. Terus tim Suicide Squad mungkin bakalan dibuild dari series Waller. Iya. Dan ada ini juga kan, ada Blue Beetle juga kan. Diwakil-wakilkan doang, kayaknya nggak bakalan langsung ada film Suicide Squad, film Justice League Dark, kayaknya nggak bakalan ada yang kayak gitu-gituan sih. Mungkin tapi gue bilang lama sih. Cuma masih lama kalau gue bilang mungkin ada Suicide Squad yang baru deh, feeling gue ya. Suicide Squad baru kayaknya ada deh. Amin. Kayaknya ada sih, feeling gue ya. Ya, Suicide Squad baru sama Peacemaker menurut gue sih ada sih harusnya. Tapi Peacemaker 2 aku denger di Hulk digantiin sama series Waller. Oh alah. Tapi Pak, kalau Suicide Squad ketiga, kalau misalkan mereka bikin Suicide Squad 3 ya mungkin ya. Kita bicara aja lah. Kalau Suicide Squad 3 mau dibuat sama James Gunn sih, please ya, kalau mau dibuat lagi villainnya yang lebih cocok kayak siapa kayak gitu. Jangan alien lah. Yang senang dengan mereka aja, siapa kayak sindikat kayak atau apa kayak, karena mereka tuh vigilante semua. Tapi itu kan ini ya stylenya James Gunn lah. Iya, James Gunn agak gila sih. Dan sebenarnya Suicide Squad juga kalau di komik gila sih. Petualangannya Suicide Squad tuh nggak pernah, petualangannya Suicide Squad selalu seru kok. Jadi ya. Dan Harley Quinn jadi tokoh utamanya selalu. Lah. Berarti kita anggap aja Harley Quinn mati di Batman v Superman ya, di Dark di JL terdekat itu kita tidak akan anggap ya, karena itu udah S-word aja lah, kita anggap aja itu S-word di CU itu. Tenang ya, Harley Quinn gak akan mati, dia masih dipertahankan kok. Amin, masih belum tahu sih. Agak aneh aja kemarin tiba-tiba nggak ada satupun cast yang diumumkan, cuman Viola Davis. Oh iya. Satu itu doang gitu. Tapi emang mirip banget sih. Kan suka banget tuh. Iya, aku juga suka banget dari Suicide Squad awal aja aku kayak Viola Davis di emang Weller di komik emang agak lebih gemuk gitu ya. Cuman ini dapet banget, gila. Tapi actingnya. Aku benci banget sama orangnya, makanya aku waktu pengumuman series Waller tuh aku senang, cuman kayak aku bisa tahan tokoh utamanya Waller selama beberapa episode ngeliatin dia terus-terusan gitu kan, karena karakternya ngeselin banget. Nah ya, ini dia. Gue tuh pas gini deh. Sebenarnya gue pribadi kurang tertarik kan sama series yang kayak karakternya sebenarnya kurang penting, ditambah lagi bukan punya super power gitu kan. Ya kemarin kan gue benci oleh Marvel tuh series Echo, aduh gue gak mau bang. Kayak gue gak tertarik gitu kan series Echo gitu. Pokoknya atau misalnya ada seriesnya Sharon Carter misalnya kan, gue gak tertarik gitu. Nah kalau misalnya kemarin pas munculnya Waller, tapi kalau untuk Waller Amanda itu gue suka banget, gak tau kenapa. Dia tuh punya something yang menarik banget. Dan pertama kali pas gue ngeliat si Viola Davis ini di sesuatu itu udah interesting banget. Ya bener, gue setuju tuh. Kalau di komik kan yang gendut banget gitu kan. Terus agak botak kan rambutnya kan kalau di komik kan. Nah, kalau yang ini agak beda, tapi karakterisasinya bagus banget. Oke, di komik lo pas gue inget banget pas adegan dia lagi ngancam si Bloodsport, ya kan, ngancam si Bloodsport. Terus si Bloodsport tuh udah begini, terus dia tiba-tiba stand down. Waduh, itu bagus banget sama
Amanda Waller seseorang yang nggak punya superpower apa-apa tapi bisa bikin semua orang takut. Ya itu Amanda Waller, gila. Bener. Semuanya takut loh, gila. Semuanya takut loh. Bloodsport Harley loh, yang Quinn. udah ngalahin Superman loh. Waktu pertama kali ketemu itu waktu Harley Quinn masih di dalam kandang besi, itu kan, ya kan? Waktu Amanda Waller muncul di atasnya, kamu iblis ya. Aku suka banget tadi kan itu. Itu gila deh. Aduh, pemilihan kata-katanya cocok banget deh. Selalu. Emang bener sih. Nah, Emang bener tapi sih. Pak yang jadi masalah kalau Harley Quinn tetap dilanjutkan oleh Margot Robbie, Jokernya siapa di sini? Karena kan nggak Nah, mungkin ini lagi. Jokernya Ini siapa masalah di sini? ini. Karena kan mereka lagi bawa Batman kan pasti kan nggak mungkin tuh kalau Joker nggak mungkin pasti ada Joker. Nggak mungkin. Sama aja lu ngomong Superman tuh nggak mungkin gak ada Lex Luthor, pasti ada Lex Luthor, cuman mungkin Pasti nggak sebagai tokoh utama, nggak sebagai film utama karena kita udah tahu Lex Luthor siapa. Mereka fokus ke villain lain lah gitu. Jadi tapi Joker siapa menurut kalian? Apakah masih si Jared Leto atau bagaimana? Gini, kalau dari segi bisnis ya, Ya, bisnisnya. Oke, bisnis. pertama, Joker ini udah diangkat beberapa kali. Otomatis kalau ada produser yang mau mengangkat film, pasti yang ditanya itu satu. Apa yang bikin Joker versus Batman ini beda dengan Joker versus Batman yang lain-lainnya? Udah ada Heath Ledger ya kan? Udah ada di Robert Pattinson, pasti bakalan ada di Jokernya ya kan? Jadi, mungkin kalau menurutku yang bakalan bikin beda di sini kartu asnya adalah Jason Todd, karena di sini udah ada Jason Todd ya kan. Bisa jadi kalaupun ada film Batman versus Joker yang menjadi Joker versus utamanya, musuh utamanya, mungkin bakalan kisahnya berhubungan dengan Jason Todd sebagai Red Hood. Mungkin bakalan ada sedikit flashback ya kan yang bikin Red Hood ini benci banget sama Joker dan segala macam. Mungkin konfliknya bakalan diarahkan ke sana. Yang artinya umurnya mungkin ya udah lumayan juga si Jokernya itu karena si itu ya kan waktu Jason Todd masih kecil sementara ini udah gede itu kan storyline Joker yang beda dan pasti nggak bakalan bisa dibikin sama Pattinson dan segala macam kan. Itu kesempatan yang bagus dan Red Hood juga udah jadi fan request dari ratusan tahun yang lalu. Dan kalau dihubungin sama Harley Quinn, kalau buat jadi pacarnya Margot Robbie sementara aktornya lebih tua, minimal harus ganteng sih. Anjir. Iya. Tapi gue tuh kemarin sempat mikir ya. Tadi kan kalau misalnya emang bener nanti ada versi Jokernya yang memang masih muda nanti ya kan, bukan yang udah di zamannya ini Batman yang Brave and the Bold nanti, bukan. Ini versi yang sebelumnya di Jokernya nih. Kalau menurut gue sih, gue pengennya Bill Skarsgård pemerannya Pennywise. Itu kan dari awal kan fans sering rumorin tuh kan karena emang senyumnya cocok gitu kan, actingnya dia juga bagus jadi Joker gitu dan masih muda juga, menurut gua keren. Tapi kalau misalnya emang mau misalnya tua nih, versi tua nih, dari dulu gua pengen aktor ini tapi tahu tua justru belum Dafu. Dia udah William Dafoe juga lumayan ganteng sih ya. Maksudnya daddy type kayak gitu ya. Kalau Harley Quinn masuk Margot Robbie bisa sih sebenarnya sih, nggak terlalu gimana. Tapi agak cringe ya, tapi ya agak cringe agak cringe sih. Cuman justru bikin nge-highlight banget kan hubungan mereka itu unhealthy kan, ya kan? Iya sih, bisa aja sih. Tapi keren banget sumpah, William Dafoe tuh udah otomatis itu kayak William Dafoe itu kayak udah jaminan, ngerti ya sih kalau William Dafoe kalau jadi Joker itu udah terjamin 100% udah pasti bagus. Gua yakin nggak mungkin salah gitu loh. Cuman mungkin preferensi muka sama umur gitu kan, mungkin preferensinya itu gitu. Salahnya. Ya begitulah Pak ya. Itu apa ya, Jokernya gua nggak tahu sih Joker nanti gimana atau Jared Leto gimana. Tapi kalau sebenarnya Jared Leto yang masih tetap diangkat ya karena dia udah diubah banget di Snyder Cut. Jadi Jokernya rambutnya panjang dong. Rambutnya panjang berarti nggak cukur lagi kayak kemarin. Oke, nggak masalah sih. Jadi seremnya masih tetap dipertahankan. Cuma lagi-lagi please naskah, please WB naskahnya bagus tuh buat Jokernya. Jangan sampai kasih Joker sih bahaya loh. Joker sih fatal sih. Susah sih. Susah. Kartu kelas A kalau lo bikin udah hancur tuh. Hancur langsung beneran dia serius. Joker sih
Kalau Jokernya jelek, udah pasti film jelek. Gitu. Kalau begitu, gue takut kayak Wonder Woman nanti Pak. Gue takutnya Gal Gadot kalau misalnya bukan Gal Gadot ya, aktris lain misalkan ya, semisal artis lain. Tapi kalau dia nggak cocok, tapi pas dia tampil, aduh, udah. Wah itu dibully James Gunn, dibully langsung kalau gagal Wonder Woman ya, langsung bring back Gal Gadot langsung. Pasti hashtag itu pasti. Kita di situ udah berkali-kali kita hashtag itu. Bring back Henry Cavill. Aduh, bayar sampai sekarang masih jalan. Bring back Ben Affleck. Udah tua Ben Affleck ya, Ben Affleck udah tua. Aduh, padahal tadi dan paling yang kemarin pas gue awal-awal bikin video kemarin tuh, gue udah ngomong tuh, aduh please Ben Affleck lagi, cuman ya udah dikonfirmasi Ben Affleck ternyata ya nggak bakal jadi Batman gitu, cuman jadi paling sutradara gitu kan. Padahal gue pengen lihat sih di Batman, sumpah punya Bat Family kayak bagus juga ya Ben Affleck ya. Punya Bat Family gitu, keren juga sumpah. Iya, lu begitu apalagi Bat Family di DCU kan belum tahu kita siapa itu. Bat Family belum ada Iya, ya. sebenarnya dari segi umur cocok banget ya Ben Affleck jadi Bat Family ya. Cocok banget. Lu bayangin Ben Affleck, terus ada Minwin yang masih kayak kecil, itu kan kayak lucu gak sih? Satu tua, terus satunya nakal banget gitu kan, terus kayak lebih sadis gitu, lebih brutal, terus satunya lebih kayak udah berilmu, lebih berwibawa gitu kan, cocok gitu, lucu, hubungannya jadi asik gitu dilihatnya. Sosok bapak dan anaknya cocok ya, bapak dan anak Iya, banget ya. iya, bapak dan anak banget. Ya, begitu ya, udah diubah banget, mau gimana? Cuman kalau Ben Affleck-nya dipertahankan, Jason Momoa dipertahankan, Ezra Miller dipertahankan, Gal Gadot dipertahankan, terus Henry Cavill-nya enggak gitu kan, jahat banget kan. Jahat sih. Kasihan. Kayak ada hubungan personal dengan Henry Cavill tuh apa sih? aduh, gitu Pak ya. Ya tapi at least kita untuk Gods and Monsters ini ya kemungkinan satu villainnya kalau nggak si Van Savage, kalau nggak si Brainiac, kalau nggak si Parallax dari Green Lantern. Karena gue tadi lu kan tadi ngomong Green Lantern itu mungkin villainnya adalah si Parallax. Itu adalah ancaman besar dari Yellow Lantern. Kalau sebenarnya Parallax akan dimunculkan sih sebagai villain utama sih nggak masalah. Asalkan bentuknya harus komik akurat. Karena di Green Lantern itu nggak komik akurat Parallax-nya. kacau itu yang bikin kesel sih ini sih. Gitu kalau di dan gua ingat ya. lagi ini series ya, yang pertama series itu biasanya budgetnya nggak sebesar film, otomatis mereka pasti berkaca sama Swamp Thing gitu kan, nggak bakal mengulang kesalahan yang sama, jadi kayaknya nggak bakalan ada banyak adegan pertarungan monster lagi pula. Formatnya lebih ke detektif kayak gitu kan. Bener setuju. Atau nggak bisa jadi lanternnya nanti itu mungkin bakal bolak-balik bumi pan owa pan owa gitu sih. Iya, kalau cuman sekedar beberapa bolak-balik dan ada adegan di luar angkasa kayak masih bisa. Cuman kalau pertarungan antar galaksi kayaknya agak ya dengan monster-monster besar kayaknya agak susah sih. Atau mungkin bisa cuman di final fight doang di bagian penghujung seriesnya gitu kan, buat penutup mungkin itu bisa. Karena mungkin kalau yang gue lihat mungkin kayak budgetnya nggak sebesar GOTG ya. GOTG Volume 1 kan itu kan udah full antar galaksi itu Pak. Nggak bisa mungkin belum bisa sih budget lagi-lagi karena di sini sampai sekarang mereka belum pakai ALM Pak. Industri Light Image itu adalah CGI paling realistis Pak. Itu bahkan itu udah dibeli oleh Disney. Ya di sini mah uangnya mah nggak berseri. Aduh, duitnya gini Disney. Duitnya Disney gini udah. Aduh, ya. Tapi Lanterns gue ini ya, gue kayak expect, gue pengen kayak series Mandalorian loh. Tau gak series Mandalorian? Oh, Star Wars pengen. Iya, gue pengen tuh kayak Mandalorian. Jadi kayak luar angkasa tapi bukan yang kayak perang enggak. Ya, Mandalorian kalem banget tuh. Kalau misterinya dapet gitu kan, sekali-sekali lebih ke plot cerita ya. Balik lagi James kan bilang tuh storytelling is the king, dia bilang gitu kan. Iya. Gue suka gitu. Jadi gini. Storytelling is the king. Jadi gini, gue juga mau apa ya? Gue juga agak khawatir karena James Gunn tuh DCU dia tuh apakah bakal kayak MCU? Gue tau kayak gitu. Maksudnya artinya kayak MCU tuh kayak mengandalkan dalam segi fighting aja daripada storyline. Maaf, MCU tuh kurangnya itu MCU dari dulu kemarin tuh. Nah, ketika dia umumkan storytelling is the king, wah anjir akhirnya dia masih mengutamakan story. Oke, bagus. Masih dipertahankan karena itu jadi kasih DC dari dulu. Lu kalau ngilangin sih kacau sih. Ya. Karakter yang paling populer dari DC ada banyak dan salah satunya Joker. Joker bukan masalah soal fighting. Joker itu isinya storytelling doang. Storytelling. Ya kan? Storytelling. Jadi itu ya. Bapak di Killing Joke itu gak storytelling apaan tuh? Joker di situ. Gitu sih Pak. Tapi gue curiga Bad Girl yang udah di cancel kemarin. Tapi
Itu kalau dikasih kamera, gue curiga apakah itu akan dirilis ulang ya? No. Kayak enggak sih, karena dari Enggak lah. Kayaknya jelek sih. Enggak lah, Kayaknya itu jelek udah jelek banget sih. Enggak lah. aktifnya kasihan loh Pak, aktifnya di IG itu tuh keluar-keluar loh. Ya udahlah ya. Kalau nggak salah sutradara atau penulisnya itu yang bikin Birds of Prey ya? Ya nggak sih? Masa? Serius? Christina Hudson bukan sih? Masa? Gue nggak tahu sih. Gua nggak tahu. Sus gua nggak tahu. Kocak juga sih kalau emang dia. Kalau iya sih ya lu bangke sih. Aku pernah dengar kayak gitu soalnya waktu itu kan. Saking bagusnya Birds of Prey akhirnya disuruh ngedirect Batgirl kalau nggak salah itu yang aku dengar waktu itu. Saking bagus ya, bagus ya. Gue liat first looknya Batgirl-nya aja, astaga naga, Barbara Gordon is black, apa nih? Loh, Gak. Black nggak masalah sih, cuman kostumnya kurang banget ya Tuhan. Iya, kostumnya jelek banget sih. Kostumnya parah sih. Homemade-nya jelek banget, nggak maksudnya homemade-nya kurang proper gitu loh, astaga. Aduh. Logonya aja jelek banget, logo Batman-nya, buset. Iya, kayak tempelan doang kayak gitu. Tempelan banget. Sekelas bajunya CW. Eropers banget, kelas astaga. Aduh. Tapi kalau misalnya ngomongin itu, Batman, The Brave and the Bold, villain utamanya siapa kira-kira? Oh. Wah. Iya, gue belum kepikiran loh. Gue nggak mikirin loh. Deathstroke. Kan ada Damian Wayne kan? Well, makanya kalau ini nyeritain awal gabungnya, maksudnya kalau ini nyeritain The Son of Batman gitu kan, awal gabungnya Damian sama Batman, ya kayaknya bakalan Deathstroke Ra's al Ghul kali ya. Deathstroke Ra's al Ghul ya, berarti Deathstroke-nya ya pakai Joe Manganiello. Karena Joe Manganiello masih dipertahankan oleh James Gunn. Ada kontak loh di situ, jadi ya diterusin sama dia. Oh, sutradaranya itu yang bikin yang bikin apa sih itu Miss Marvel, Batgirl. Tapi penulisnya Christine Hudson bener ya, yang bikin Birds of Prey bener. Oh, pantas. Tapi masih oke lah. Soalnya di carry Harley Quinn. Di carry itu. Emang itu film Harley Quinn kan, emang Harley Quinn iya di sih, Birds emang of iya Prey sih ya. harusnya. Itu film Harley Quinn, bukan film Birds of Prey. Gua nggak ngerasa Birds of Prey apa tuh, nggak ada. Black Cat dibuat gitu. Apa sih? Black Cat itu dia cuma satu scene doang, satu scene. Black Cat dia cuma satu scene doang. Sumpah, Harley Quinn The Birds of Prey, kalau misalnya itu Harley Quinn-nya bukan Margot Robbie, wah itu sampah banget itu. Sampah. Iya sih. Sampah parah itu. Tapi Sampah parah aku itu. lumayan berterima kasih sama Birds of Prey karena dengan film itu Margot Robbie jadi selangkah lebih jauh jadi Harley Quinn-nya gitu loh. Iya, betul. Dia nggak bakalan sebagus itu jadi Harley Quinn di film The Suicide Squad tanpa film Birds of Prey sebelumnya sih. Iya, setuju, benar. Ya, lebih ke explore lah ya, karakterisasinya lebih dalam. Karakterisasinya lebih lagi. Yang awal judul Birds of Prey diganti tiba-tiba di poster bioskop jadi Harley Quinn ada vandalism seperti hilang judulnya lah. Itu hal yang kocak sih, tapi gue masih ingat ketika gue tuh beli tiket bioskop awal-awal masih judulnya Birds of Prey di depan poster kan bioskop ada kan. Pas gue balik posternya berubah Pak, jadi Harley Quinn ada poster lah, sampai ngubah nih di bioskop XS1. Kacau. Ya, itu literally mereka udah nggak percaya diri dengan proyeknya dia sendiri. Entah kenapa kayaknya waktu itu aku inget banget yang kasih judul kayaknya Margot Robbie deh. Dia kayaknya kasih judul Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Dia emang sengaja kasih judul yang panjang. Iya ya. Itu kalau nggak salah Margot Robbie ya. Gue juga pernah dengar. Oh, ya. Tapi kita mungkin pengen judul yang gila, makanya disuruh Harley Quinn sendiri yang bikin judul. Sampai gak karuan Pak ya tuh. Tapi kok Harley Quinn di James Gunn, please kalau mau melibatkan dia lagi Harley Quinn-nya, kalau mau dibikin Suicide Squad lagi ya, please bikin villain yang menarik banget. Entah itu mereka bawa alien kah, atau mungkin gua punya teori sih, Suicide Squad ini gak kemungkinan mereka akan mungkin ini teori liar aja, kemungkinan JL akan dihipnotis oleh Brainiac. Karena gua ambil jahat banget. Karena gini Bang Kota, karena gua ambil referensi dari gamenya sekarang, game Suicide Squad yang Kill Justice League, itu kan mereka ada hubungan dengan Brainiac. Tuhan. Jadi lawan Justice League. Jadi lawannya langsung yang hero aja langsung gitu. Gimana nih?
bukan masalah Justice League ya, seluruh Suicide Squad lawan Wonder Woman aja aku nggak yakin mereka bisa menang, Ya. kawan. Apalagi ditambah ada Superman, Aquaman. The Flash. There is no way lah mereka bisa menang. Gitu. Oh, there's no way, belum tentu. Belum tentu. Bruce Wayne ini kita tahu bahwa dia mustahil lawan Superman. Kryptonite sedikit hancur tadi dia. Well, itu karena dia seorang Batman gitu kan. Sementara Seorang kita nggak Batman. bisa, kita Because nggak he's bisa Batman. kita nggak Yeah. bisa expect anggota Suicide Squad sepinter itu juga. Iya sih. Aduh, gimana menurut kalian? Setuju gak CL jadi villainnya? No, no. JL-nya disimpan aja dulu lah, mending buat team up. Oh ya, ngomong-ngomong soal film team up ya, film pamungkasnya siapa? Apa menurut kalian di chapter ini? CL Chapter Dark. satu ya. CL Dark kalau Harus menurut ada film Wah, pamungkasnya sih. menurut gue sih belum sih. Menurut gue belum JL Dark sih. gua. Teen Titans. Kalau Ada kayaknya nggak sih? Teen Titans. kalau gue bilang sih Teen Titans sih menurut gue ya. Gue bilang Teen Titans. Film pamungkasnya Teen Titans. Iya, Nggak justru ngeri ya. Teen Titans menurut gue. Tapi di sini Teen Titansnya mungkin Masih generasi awal-awal karena kan udah ada di Grayson kan. Jadi mungkin Teen Titansnya masih generasi awal-awal di Grayson, Raven. Jadi belum ada Robin, Jason Todd belum masuk. Mungkin maybe ya. iya Maybe karakternya banyak kan Teen Titans loh kalau dipikir-pikir loh. Booster Gold juga menurut gue bisa aja masuk Teen Titans gitu. Booster Iya. Gold si siapa Booster Gold, Blue Beetle ya kan, Dick Grayson, terus Damian Wayne, banyak sih bisa Teen Titans. Mungkin ya biar fresh aja gitu ya kan, ya biar bosan nggak sih kalau misalnya Avenger kan dari dulu pamungkasnya Avenger ya kan, apa gitu. Ini biar Teen bikin Titans beda, gitu kan. bikin beda, Sed- bikin beda. Iya. Dengan mungkin di Teen Titans-nya juga kasih lihat sedikit-sedikit nih mengenai Justice League anggotanya nih gitu loh. Mungkin ya bisa jadi Titis sedikit gitu. sedikit-sedikit. Atau nggak Peacemaker nggak sih? Peacemaker team. Buset. Janganlah. Kayak inti banget ya. Penting banget, sepenting itu kah Peacemaker? Buset. Jangan. Kalau juga gue curiga James Gunn kemarin kan udah mengatakan Peacemaker is the most of the top of DC karakter lah. Masih curiga ini bakal Peacemaker jadi hero. Sebenarnya dia nih fucking Justice Salah. League, dia ngomong gitu. Kita ngomong gitu. Janganlah. Fucking Justice League, astaga. Jangan aduh, kocak banget ya kan. Peacemaker menurutku menarik, tapi sebagai side karakter. Kalau jadi Side karakter, iya. kalau jadi utama dia bakalan jatuhnya sih kalau Iya. bakalan menarik. Yang salah satu tim malahan The Authority ya di sini yang benar-benar kelihatan tim dari semuanya ya. Iya ya, benar juga. Sama satu lagi yang animasi paling. Iya kan. Animasi Iya. pasti bakalan jadi live action juga, mungkin sebagai Bakal ada tamu. action juga. Heeh. Jadi, Oke, tapi dan kayaknya The Authority itu sih. villain ya. Yang animasi villain tuh feeling gue tuh. Itu villain itu. Kayaknya. Kayaknya sih nyampur ada beberapa ras galaksi juga kayaknya di situ. Iya. Nah, ngomong Iya, soal Last Galaxy, gue curiga dengan soal Gods. New Gods Darkseid mungkin bakal ditangan juga, Pak. Gue curiga loh. Well, Mungkin- aku enggak. Kayaknya Guns justru sengaja ngejauh dari Snyderverse. Mungkin ya. Mungkin yang God yang dimaksudnya adalah ya dari Zeus, ya kan? Zeus yang di Paradise Lost kan juga gitu. Dewa-dewa yang kan masih ada Zeus kan, masih ada Ares kan ya. Ya, maybe yang mungkin yang dimaksud dewa itu mungkin itu ya. Tapi kalau Kayaknya itu. gue curiganya New Gods bakal dimasukin sih kalau gue ya. Kalau dari akhir teori sotoy aja. Darkseid, Steppenwolf. Ya kalau kita bahas soal DC dan God, otomatis kita ingetnya New Gods ya, memang New maklumnya Gods, memang iya. banget sih. Cuman kalau aku jadi James Gunn, aku bakalan ngejauh dari Snyderverse bisa mungkin sih. Nggak bakalan mau aku nyentuh-nyentuh di chapter pertama pula gitu kan, yang penentunya orang pasti bakalan mikir gimana nih, bagus nggak nih, tiba-tiba ngikutin ceritanya Snyder kan agak-agak zong gitu kan. Iya. Tapi kalau Gods and Monster aku justru mikirnya mungkin itu metafora, karena anggota-anggota GL itu disebut sebagai gods, para pahlawannya. Mungkin monsternya itu dari sisi-sisi tim-tim musuh kayak Peacemaker, Bisa jadi. Harley Quinn dan segala macam. Jadi mungkin chapter ini kayak lebih mau memperkenalkan ini para jagoan-jagoan superhero dan ini adalah para villain-villain yang akan kita angkat jadi gods and monster. Buat Bisa jadi, bisa basisnya jadi. mereka-mereka. Tapi bisa Bisa. juga lebih ke musuhnya sih, iya sih. Tapi aku lebih mikirnya ke sana sih, lebih ke kayaknya ini buat part perkenalan doang, nggak bakalan ada bener-bener big bad villain di sini.
Makanya di sini gak ada crossover tim lagi ya, kayak JL nggak ada ya. Waduh, ya tapi kita tunggu aja, Pak. Kita lihat aja respon orang-orang awam soal DC gimana. Apakah masih tetap sama? Oh, di situ lu lebih jelek di Marvel. Aku pengen tahu ada komentar gitu nggak di set. Kayak Marvel fase 4. Di fase 4 film pamungkasnya justru endingnya Black Panther Wakanda Forever kan, dan itu nggak benar-benar jadi film pamungkas yang semua film di sebelumnya selesai di situ ya kan, kayak lebih ke buat perkenalan doang sebenarnya fase 4 itu. Siapa tahu ini chapter 1 juga sama, isinya perkenalan doang, dan ending film terakhirnya nggak bakalan bener-bener villain pamungkas kayak gitu. Kayaknya mungkin cuman sekedar ya ngebangun cerita doang. Oke, bisa. Mungkin di chapter 1 ini God and Monsters, kemungkinan bisa di chapter 2 mungkin bahas soal galaksi mungkin, atau chapter 3 mungkin langsung biar ke multiverse mungkin kalau The Flash ya. Kalau mereka mau bahas The Flash ya. Karena The Flash ini ngomong Ezra Miller ini masih muda. Please jangan dibomong waktu tuh Ezra Miller tuh. 10 tahun gila itu. The Flash digangguin apa-apaan. Aduh, ya kita tunggu aja Pak ya. Mungkin habis ini mungkin ada pengumuman James Gunn di DCU lagi ya. 42 mungkin pengumuman Project 42 mungkin seperti itu. Mungkin ya. Kita lihat aja nanti James Gunn berapa. Sebenarnya semuanya masih mentah kan? Mentah. Yang ini semuanya masih mentah banget kan. Kayak bahkan first look aja nggak ada gitu kan. Kemarin bener-bener cuman rilis rencana slate proyek. Bahkan logo-logonya aja nggak ada gitu kan. Nggak ada. Dia cuma sekedar ngomongin aku pengen bikin ini dan iya itu meyakinkan sih. Tapi kita lihat aja apakah dia bisa mengeksekusi nantinya, karena untuk merencanakan semua orang juga bisa. Semoga aja mampu lah. Harapan kita semua mampu lah ya. Kita nggak pengen DC hancur lagi lah ya. Harapan kita dia mampu lah. Jangan Pak, aduh. Kita doakan aja Om Pistol nih sabar, Om Pistol ya. sabar aja nanti ngadepin para fans toxic di Twitter tuh. Dia diserang mulu Pak, di Twitter kasihan banget di Om Pistol nih, aduh. Enteng, nggak seberat waktu dia diserang waktu zaman sampai dipecat sama Disney sebelum kasus sebelum itu kan yang lebih parah. Dia udah mentalnya udah kuat dari sana lah. Ini cuma diserang fans doang, nggak masalah. Atau dia bikin dia kepalanya sekarang lu mau apa? Oke. Karena kita udah diskusi semuanya, sebagai penutup ini chapter 1 sementara ini, harapan kalian deh. Chapter 1 sementara yang udah dirilis oleh James Gunn ini apa sih? Dari Bro Timothy dulu deh. Harapan gue ya seperti yang selalu gue ngomongin nih. Ya gue pengennya Marvel lagi kan ya. DC chapter 1 ini bisa kayak Marvel ya di phase 1. Dari zaman Iron Man 1 sampai Avengers 1 gitu loh. Bener-bener dibuat serapih itu, dan gue pengen jadi banyak ada orang awam yang tahu gitu loh. DC pelan-pelan jadi, soalnya kan selama ini gue bilang ya, dari kasus-kasus dari komen TikTok gue, komen YouTube gue selalu ini DC ikut ini gimana bang? ribut mulu, komen sana, komen sini, marah-marah gitu kan, selalu begitu ya. Makanya gue harap dengan adanya chapter 1, jadi lu bisa lah, lu nggak ada kata telat lagi ngikutin DC gitu loh. Udah, bodo amat ya. Lu ikutin dari awal, film pertama ikutin, 2, 3 sampai nanti chapter 1 10 tahun ke depan ya. Pengetahuan lu mengenai DC basicnya udah ada ya, semuanya udah ada. Masuk ke chapter 2 udah enak gitu loh. Jadi harapan nanti fansnya makin lama makin banyak, lama-lama. Gue sih harapan terakhir ya, klimaksnya ya, bisa ngelewatin fans Marvel sih. Gue sih itu ya. Itu sih harapan gue sih ya. Ya, DC melewati Marvel. Gue sih pengen gitu. Oke. Siap. Kalau dari Bang Ota gimana Bang Ota? Ya aku setuju sih, semoga bisa bukan melewatin sih, lebih kebersisian sih, karena entah kenapa di saat hancurnya DC, Marvel sama-sama juga melempem. Jadi aku agak mikir jangan-jangan memang ini harus saling ini gitu ya. Kan. Harus saling ini ya. Ya, ada DC dengan cerita yang berbeda dengan Marvel menawarkan sesuatu yang beda dengan DC. Kitanya jadi nggak bosen kan nontonnya kan. Begitu kita bosen kita bisa lihat yang ini, begitu kita bersisian, itu sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dan aku harap di Indonesia juga bisa sama-sama kayak gitu, please. Wiro Sableng. Soal harapanku soal DC sama, aku pengen story-nya lebih rapi. Otomatis lah ya, kita sebagai fans DC kita berharapnya story-nya lebih rapi, lebih runut antara satu film dengan film selanjutnya. Kita nggak pengen
disconnect sama kayak katanya DC disconnect. Aduh, apaan tuh? Apaan tuh? Parah. Apaan nih? Apa nih? Waduh. Cocok logi. Kan nyatanya emang kayak gitu kan, DC emang udah disconnect selama berapa tahun gitu kan, udah lama banget kita ngehadapinya. Jadi kita kayak fans kayak berusaha, ini koneksinya kayaknya ke sini nih, padahal harusnya itu jelas semuanya, nggak usah pakai teori kan. Jadi ya aku pengen storyline-nya lebih rapi, runut, dan kalau film-film selanjutnya yang katanya belum diumumkan sama James Gunn, aku harap sih ya film Batman sebelum Brave and the Bold biar lebih jelas lagi, sama Green Arrow sih aku pengen. Kalau memang nggak pede sama Green Arrow, ya udah Green Arrow dan Black Canary digabungin jadi satu film, kayaknya menarik. Buset, bisa. Ya kayak Gotham Entry di Bumi Langit, mereka satuin aja. Ya Green Arrow, Canary bisa sih. Bisa. Oke. Thank you Bang Unta. Kalau dari aku sih tetap sama seperti kalian semua, sabar. James Gunn, please sabar. Itu adalah kunci dari WB kemarin, kenapa mereka tuh hancur, karena mereka tuh gak sabar. Nah, mereka tuh gak sabar tuh. Itu satu, sabar bangun cerita itu sabar aja. Peter Safran juga ngedukung ya, karena kan kemarin kan ada yang sabar tapi petinggi-petingginya yang enggak gitu kan. Eksekutifnya ya, namanya eksekutif kan, gua gak mau tahu, lu harus gitu kan, namanya kerjaan juga gitu Pak. Tapi at least BB juga harus lebih mengerti lah ya. Yang nulis naskah juga James Gunn, dia kerja sendiri, dia belum hire aktor, belum hire saudara yang lain. Sabar ya James Gunn ya, sabar, kunci sabar. Mumpung budget belum ada nih, dia masih nulis naskah, masih nulis apa, masih kreatif lah. Dinikmati aja gitu kan, ngapain kita buru-buru ke episode terakhir dari sebuah cerita kan, kita kan pengennya nikmatin tiap episodenya ya kan, ibaratnya kalau series kayak gitu kan. Gitu sih. Ya, gue juga harapin Green Arrow juga dimasukkan sih Pak. Green Arrow. Gua bodo amat meskipun kasih monster, gua bodo amat. Gua pengen Green Arrow di sini, udah titik. Yes. Gitu. Oke. Itu aja sih Pak mengenai podcast kita kali ini. Saya banget di Indonesia kata nih Bang Jimmy nih kenapa nih? Tadi kita terima kasih buat kalian yang udah menemani kita buat diskusi DC announcement fase 1 Gods and Monsters ini. Sekarang jalan kalian. Menurut kalian gimana soal James Gunn project yang satu ini DCU ini? Tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke. Thank you banget buat Kelautan Indonesia dan juga jagoan kancil. Aduh, thank you banget buat teman gua bahas DC announcement yang satu ini. Oke. Dan sekarang jangan lupa untuk subscribe channel mereka berdua, Ngelantur Indonesia dan juga jagoan kancil ya. Oh ya, Ngelantur Indonesia dia udah buka channel TikTok juga loh. Jadi YouTube dan TikTok dia juga jalan. Nah, jadi buat yang suka dengan video short dia, langsung follow linknya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah ya, oke? Dan coba juga subscribe channel ini Pak ya, buat kalian agar supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari kita secara gratis, tanpa dibungkus biaya apapun Pak ya, gitu. Oke? Dan kalau kalian ingin ngobrol bersama kita di grup ya, langsung aja gabung di grup ya kita, namanya Mario Pushto Official. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marian Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Ada semuanya, selamat malam. Woo!